Ya, di sini aku menghadapi ketakutan terbesarku, matematika. Florence, fokus. Berapa 9 tambah 11? A 19 atau B 21? Angka-angka itu berputar di sekelilingku. Aku mulai panik. 9 tambah 11. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 19? Tidak, 21? Dewa-dewa numerik yang hebat, kenapa ini begitu membingungkan? Kau sangat keterlaluan. Duduklah, aku akan tunjukkan lagi. Aku masih tidak mengerti kenapa aku harus melakukan ini. Ini tidak seperti aku pergi ke sekolah. Ya, aku berhenti sekolah belum lama ini untuk membantu ibu mencari uang. Jika kalian belum tahu, kami sangat miskin. Ngomong-ngomong, aku Florence, 15 tahun dan luar biasa. Ya, sepertinya. Aku tahu aku sangat bodoh, tapi untungnya kakak laki-lakiku Thomas tidak memiliki otak yang sama denganku. Orang itu makan ilmu pengetahuan untuk sarapannya. Dia bersekolah di SMA elit tentu saja dengan beasiswa. Dan selalu menjadi siswa terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Dia jenius. Ibu selalu bilang dia satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan. Itu sebabnya dia punya 3 pekerjaan sekaligus. Sementara aku jual besi tua ke tempat rongsokan. Untuk mendukung studinya. Kami bertiga telah kerja keras menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Namun, suatu sore, tiba-tiba aku melihat poster Thomas yang menuduhnya mematahkan lengan teman sekelasnya. Omong kosong apa ini? Aku merobek semua poster itu, lalu pulang ke rumah dan melihat sekelompok gangster sedang merusak barang kami. Ibuku dan Thomas di pojokan memohon agar mereka berhenti. Hentikan, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kulakukan, anak nakal? Aku menagih ganti rugi untuk korban kakakmu. Dia melawan orang yang salah, anak dari keluarga kaya raya. Kau salah orang. Thomas tidak akan menyakiti seekor lalat pun, kan Thomas? Aku menoleh kepadanya tapi dia hanya menunduk dengan rasa bersalah dan kalah. Berapa biayanya? $3.000. 3.000? Kamu bercanda kan? Apa aku kelihatan bercanda? Lepaskan dia. Hentikan saja, kalian semua. Lalu ibu bergegas ke dapur dan membawa kembali semua toples tabungan kami. Jumlahnya sekitar $1.000. Ambil saja dan tinggalkan kami sendiri. Sisanya aku bayar nanti. Preman itu melepaskanku dan mengambil toples. Kami kembali bulan depan mengambil sisanya. Ibu berlutut. Ia tampak begitu putus asa di antara barang-barang yang berantakan. Bu, Florence, aku sangat menyesal. Biar aku bantu, sekolah sudah menskorku selama sebulan penuh. Aku akan cari pekerjaan, aku akan membayar hutang. Tidak, anakku, gunakan waktumu untuk belajar. Setelah kembali ke sekolah, jadilah murid yang sempurna. Jadi tidak ada yang akan meremehkan kita lagi, oke? Tapi bagaimana hutangnya? Serahkan padaku. Aku akan kerja beberapa shift tambahan dan semua akan beres. Sekarang pergilah belajar. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Lalu dia pergi. Saat itulah senyum ibu hilang. Aku tahu ibu hanya mengatakan itu agar Thomas bisa tenang. Kenyataannya tidak ada jumlah shift ekstra ibu yang bisa memberi kami $2.000 pada bulan depan. Aku pikir jika perhitungannya benar, semuanya tergantung padaku untuk menyelamatkannya. Ku coba cari pekerjaan, tapi entah kenapa semuanya hanya bertahan selama 1 shift. Misalnya di restoran ini, semua makanan dan minuman jatuh begitu saja dari nampanku. Atau saat aku bekerja di lokasi konstruksi, dan kakiku tersangkut di benda yang baru saja aku bangun. Aku pulang dengan perasaan lemas. Saat itu ada ketukan pintu. Itu Matthew, sahabat Thomas. Aku bisa rasakan pipiku memanas. Halo, bumi untuk Florence. Kau izinkan aku masuk atau kita akan berdiri di sini dengan canggung? Oh, tentu saja. Masuklah. Kamu terlihat lelah. Kamu baik-baik saja? Ini cuma masalah dengan Thomas. Aku sudah berusaha mendapatkan pekerjaan untuk membayar hutang, tapi tidak ada yang berhasil. Aku turut berduka untuk keluargamu. Aku ingin bantu, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Setelah pembicaraan, Metu mencarikanku pekerjaan pembantu di rumah sepupunya. Pembantu lain sedang mengajakku berkeliling. Keluar! Seorang berlari melewati kami sambil menangis. Apa itu? Itu adalah Tuan Paul yang sedang mengamuk. Dia adalah anak haram dari mendiang tuannya. Dan baru dibawa ke sini 5 tahun yang lalu oleh kakeknya. Dan katakan saja Nyonya Stephanie, ibu tirinya tidak begitu senang dengan hal itu. Mereka sudah saling bermusuhan sejak saat itu. Gadis yang baru kamu lihat kesayangan Nyonya Stephanie. Dia duri dalam daging bagi Tuan Paul untuk sementara waktu. Maka aku harus temukan cara mendapatkan sisi baik mereka berdua untuk membuktikan bahwa aku sempurna untuk pekerjaan ini. Oke, hari pertama di tempat kerja. Nyonya Stephanie mengeluhkan koleksi mobil-mobilan Paul. Jadi kubuang semuanya. Tapi Paul menjadi marah besar dan mengobrak-abrik tempat barang rongsokan untuk menemukan satu persatu. Maaf, Tuan Paul. Hanya saja Nyonya Stephanie, ups. Dia segera bergegas pergi menemui Nyonya Stephanie. Aku merasa tidak enak, jadi aku menebus kesalahan di antara mereka. Aku memasak sup kesukaannya dan mengatakan bahwa Nyonya Stephanie membuatnya sebagai permintaan maaf. Tapi saat dia mengambil suapan pertama, wajahnya berubah menjadi hijau dan berlari ke toilet terdekat. Ups. Suatu hari saat hujan, aku sedang membuang sampah dan melihat seorang wanita aneh mengintip dari pagar. Dia tiba-tiba tersandung, jadi aku membantunya berdiri, bertanya apakah dia sedang mencari seseorang, tapi dia langsung lari. Wow, Yesus, sudah berapa lama kamu di sana? Cukup lama, masuklah ke dalam. Di luar dingin sekali. Tentu saja.
Kemudian pada hari itu aku sedang membersihkan kamar Nyonya Stefani ketika tanpa sengaja menjatuhkan kotak perhiasannya. Kotak itu jatuh ke lantai, menumpahkan perhiasannya kemana-mana. Salah satu gelang patah menjadi dua. Aku panik mengantonginya untuk diperbaiki nanti saat kepala pelayan yang kasar membuka pintu. Aku minta maaf dan berjanji untuk memperbaikinya, tapi dia bersikeras memecatku. Saat itu Paul masuk dan memerintahkannya untuk membiarkannya. Paul tinggal dan melihatku memperbaikinya. Di mana kau belajar itu? Bukan apa-apa. Aku tumbuh di taman trailer. Semua yang kami miliki dari tempat rongsokan. Hanya perlu sedikit perbaikan. Aku sudah melakukannya sejak lama, jadi kau punya bakat. Selain itu menggunakan kembali barang-barang itu keren. Terserah apa katamu, pria cantik. Kamu mau jalan-jalan sekali-sekali? Semacam kencan? Mungkin. Tidakkah pacarmu akan cemburu? Pacar apa? Aku masih jomblo dan siap untuk berkencan sekarang. Tentu saja, kenapa tidak? Di akhir pekan, Paul mengajakku ke kedai kopi favoritnya dan aku bisa melihat sisi lain yang lebih lembut dan penuh perhatian. Ternyata dia tidak pernah punya pacar, jadi aku membuatkan dia tutorial merayu. Tentu saja dengan harga tertentu. Pada awalnya aku pikir dia hanya berlatih denganku dengan memberiku bunga dan coklat mewah. Namun dia terus merayuku dengan daftar yang aku buat sendiri. Dia menyiapkan piknik romantis di bawah bintang-bintang di halaman belakang. Mengajakku ke taman dan menyaksikan matahari terbenam bersama. Malam itu kami berjalan kembali ke rumah. Sebelum masuk ke dalam, Paul menghentikanku. Beberapa minggu terakhir ini saat aku mengenalmu, saat-saat terbaik dalam hidupku. Florence, aku pikir aku jatuh cinta padamu. Mau jadi pacarku? Oh, dari mana kamu belajar kata-kata murahan itu? Apa kamu suka? Di sini panas atau karena kamu di sampingku? Hentikan! Aku cuma ingin kau janji untuk berada di sisiku apapun yang terjadi. Aku janji. Ketika Paul pergi, aku kembali ke kamar dan mengeluarkan buku harianku, lalu mencentang kotak terakhir di daftarku. Ya, itu menyenangkan, Paul, tapi semuanya harus berakhir. Sebentar lagi kau akan bayar semua yang kau lakukan pada keluargaku. Aku mengetahui kebenarannya saat Matthew datang ke rumah kami. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kakakmu ditipu. Dia tidak memulai perkelahian. Seorang pria mengejek keluarga miskin kalian sehingga Thomas menjadi agresif. Setelah kejadian itu, orang itu merasa kesal karena Thomas memukulinya. Dia pura-pura patah tangan dan menyuruh keluarganya mendatangi kalian. Mereka tidak butuh uangmu, cuma mau kalian menderita. Dan siapa orang itu? Dia Paul, sepupuku. Apa yang dia lakukan salah, jadi aku berada di pihakmu dalam hal ini. Dan satu lagi, Matthew memutar video Stefani dan preman-premannya yang mengancam ibuku dan meminta lebih banyak uang. Kemarahanku menjadi membara. Saat itu, aku memutuskan untuk membalas dendam. Itulah sebabnya aku menjadi pembantu di rumah Paul, menyabotase hubungannya dengan Stefani dan membuatnya jatuh cinta padaku. Semua berjalan sesuai rencana sejauh ini. Namun hal berikutnya yang aku tahu, ibu menelpon memberitahu bahwa Thomas dikeluarkan dari sekolah dan kabur dari rumah. Darahku mendidih. Itu dia, hari ini adalah hari di mana Paul akan tamat. Aku mengambil gelang Stefani yang rusak dan meletakkannya di samping meja tempat tidur. Saat pengecekan harian, kepala pelayan langsung menemukannya dan memberitahu Stefani. Dia bergegas menegurku karena telah mencuri perhiasannya. Saat itu, Paul menukik untuk membelaku. Paul, kamu harus percaya padaku. Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin memperbaikinya sebelum mengembalikannya kepada Nyonya Stefani. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Kau dengar, aku tahu kau membenciku, tapi jangan coba-coba menyeret orang yang kucintai. Oh, akhirnya kau buka-bukaan juga ya? Kau dan pacar miskinmu. Dasar payah. Kau benar, kita memang mirip dan itu berarti kita tidak sepertimu. Dasar penyihir jahat. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya sendirian di jalan. Penjaga, usir mereka sekarang. Detik berikutnya Paul dan aku dibuang di trotoar bersama barang-barang kami. Melihat dia bergulat dengan barang-barangnya, aku tidak bisa menahan tawa. Bagaimana rasanya dibuang seperti benda yang tidak diinginkan? Menyenangkan ya kan? Apa yang kau katakan? Kau ingat Thomas, orang yang mematahkan lenganmu, orang yang kamu gunakan untuk memeras uang dari keluargaku? Aku adiknya. Aku rasa kamu salah paham. Thomas tidak mematahkan lenganku. Dia hanya mendorongku ke tanah dan bilang jangan bicara omong kosong tentang keluargaku. Aku tidak peduli, tapi Stefani terus menyuruhku bolos. Dia pasti memanfaatkanku. Kamu mengejek keluargaku karena miskin. Itu sebabnya Thomas sangat marah padamu. Itu tidak benar. Aku juga dulu miskin. Kau ingat wanita yang mengintai di sekitar rumah? Itu ibu kandungku. Dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Ternyata Paul dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya karena latar belakang mereka yang sederhana. Kemudian kakeknya menemukannya. Meski Paul tidak mau, ibunya memaksa untuk ikut dengan kakeknya, agar kehidupannya lebih baik. Namun yang tidak diketahui oleh ibunya adalah bahwa rumah besar itu adalah tempat yang paling dingin dan terisolasi. Itu sampai kau datang. Dan aku tersadar, Paul berkata jujur, itu berarti aku telah membalas dendam pada orang yang salah. Maafkan aku tidak tahu. Dan sekarang kamu diusir. Thomas sudah pergi dan ada hutang yang sangat besar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hei, tidak apa-apa. Selesaikan satu persatu. Aku tidak marah padamu. Aku hanya harap kamu cerita, tapi tidak apa-apa. Aku tidak suka rumah itu. Bagaimana kakakmu? Dia diusir dan pergi. Aku yakin dia baik-baik saja. Aku bantu mencarinya ya. Terima kasih dan aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Tidak perlu, aku punya firasat kalau kau tak membuat rencana yang aneh-aneh. Bukan aku, itu sebenarnya sepupumu, Matthew. Aku membawa Paul kembali ke rumahku di mana dia bisa istirahat sementara ibu menangis.
Dia bilang Thomas dituduh menjiplak esai sehingga dia tidak bisa lagi bersekolah di sekolah itu. Tapi Thomas terlalu pintar untuk itu. Jadi Paul usul melakukan investigasi. Untuk menemukan esai siapa yang seharusnya dijiplak Thomas, kami masuk ke laboratorium komputer sekolah. Kami sedang mengintip ketika tiba-tiba Paul dicengkram dari belakang dan diseret. Aku perlahan berbalik dan sangat terkejut. Aku lari ke rumah Matthew menggedor-gedor pintu. Matthew, Paul diculik. Dia pewaris keluarga Adam. Mereka membawanya untuk uang tebusan. Pewaris? Apa maksudmu? Pengacara kakekmu datang menemui Paul dan aku mendengar pembicaraan mereka. Kakekmu sakit, jadi dia memberi kuasa ke pengacara untuk menyerahkan surat wasiat kepada ahli waris tunggalnya, Paul. Surat wasiat? Kau tahu di mana itu? Jika kita menukarnya dengan nama orang lain, mereka akan membebaskan Paul dan mengincar orang itu. Ide bagus, aku rasa Paul meninggalkannya di kamar tidurnya. Mungkin masih ada di sana. Matthew dan aku bergegas ke rumah Paul. Matthew menyelinap masuk ke kamarnya sementara aku berjaga-jaga. Matthew menukar surat wasiatnya dengan surat wasiat palsu, mengeluarkan korek api dan membakarnya. Saat itu aku menyalakan lampu, membuatnya takut setengah mati. Matikan lampunya, Flores, nanti ketahuan. Maksudmu kamu akan tertangkap? Kemudian aku membuka pintu, memperlihatkan semua orang di keluarganya dan adikku, Thomas. Apa yang terjadi? Masuk ke perangkap sendiri, sepupu? Iya, kamu baru saja ketahuan. Ingat saat kita di laboratorium, aku sangat terkejut melihat adikku sedang menahan Paul. Shh, diamlah atau kita akan ketahuan. Thomas, kupikir kau sudah pergi. Ibu sangat khawatir. Maaf, tapi aku harus selesaikan masalah ini. Keadaan jadi tidak jelas sejak kejadian dengan pria itu. Dan sekarang ini, aku harus buktikan tidak bersalah. Jadi aku kesini dan menemukan ini. Lihatlah. Ternyata esai Thomas sama dengan milikmu, Matthew. Kau memanfaatkanku untuk membalas dendam pada Paul padahal dia tidak bersalah. Kau bilang pada Thomas bahwa Paul menjelek-jelekan keluarga kami dan mengadu domba di antara mereka. Kamu membuat hidup kami sengsara. Aku mempercayaimu. Tidak bisa dipercaya kau bertindak sejauh ini. Kau selalu ingin warisan kakek. Semuanya adalah kompetisi bagimu untuk membuktikan bahwa kamu pantas menjadi penerusnya. Semua usaha itu tetap gagal. Tahukah berapa banyak malam tanpa tidur untukku belajar atau menyusun rencana karena khawatir ayah dan ibu akan menyalahkanku karena tidak berusaha. Karena tidak bisa, lebih baik. Dan kau baru saja muncul dan semua orang melihatmu sebagai anak emas. Dan semua usahaku sia-sia. Kenapa kakek? Kenapa bukan aku? Kamu tidak diikutsertakan dalam wasiat karena keserakahan dan kelicikanmu. Sekarang aku tahu itu kesalahan orang tuamu dan akan ada hukumannya. Dan kamu, Matthew, kamu akan bergabung dengan tentara setelah lulus untuk melayani negara. Belajar disiplin dan jadi orang lebih baik. Pengawal, bawa mereka pergi. Saat Matthew keluar, dia berhenti sejenak saat melihat Thomas dan aku. Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Lalu dia berjalan keluar pintu. Pada akhirnya, kakek memilih untuk memberikan bagiannya pada Paul. Akan tetapi, Paul menolak. Dia tidak pernah menginginkan uang itu. Yang dia inginkan hanyalah hidup nyaman bersama ibunya. Jadi malam itu dia mengemasi barang-barangnya dan siap untuk kembali ke rumah sejatinya. Melihat Paul, aku sadar menyimpan kebencian tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya membuat banyak derita dan bahkan menyakiti orang lain yang tidak bersalah di sepanjang jalan. Yang terbaik adalah fokus pada dirimu sendiri. Lakukan yang kau bisa dan semuanya mengikuti. Setelah semua misteri terbongkar, kami bebas hutang dan Thomas bisa kembali sekolah dengan beasiswa penuh. Selain itu, untuk mengimbangi apa yang telah kami alami, kakek Paul memutuskan memulai sebuah dana amal dan keluargaku adalah orang pertama yang menerimanya. Mereka bahkan bantu ibu mendapatkan pekerjaan tetap. Sedangkan aku menemukan bakat membuat sesuatu dan mendapatkan tempat magang di sebuah studio tembikar. Rekan kerjaku telah menjadi keluarga besarku. Mereka selalu mengejekku setiap kali dia menjemputku. Ayo, kita akan pergi ke tempat yang sangat istimewa. Kemana? Kejutan, pegang erat-erat. Itu ayahku, Marcus Baldwin, joki terkenal di dunia. Sekarang dia adalah ketua klub pacuan kuda yang sangat sukses. Sebagai anak sematawayangnya, aku selalu mendapat semua yang kuimpikan. Tapi kemudian hal besar terjadi dan mengubah segalanya. Sebelum aku cerita lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Di usia 8 tahun, aku sedang ada di ruang bermain dan menyisir rambut bonekaku saat ayah mengajak seorang wanita lusuh dan putrinya masuk. Audrey, ayah ingin kamu bertemu Beatrice dan ibunya. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara dan menjadi pembantu baru kita. Beatrice kelihatan sangat ketakutan. Karena kasihan padanya, aku menggandeng tangannya dan membiarkannya bermain dengan bonekaku. Kami segera menjadi sahabat baik dan aku bahkan berhasil membujuk ayah agar dia bisa bersekolah di sekolah yang sama denganku. Tidak mengherankan, aku tumbuh terobsesi dengan kuda dan bermimpi menjadi joki terkenal seperti ayah. Aku berlatih menunggangi kudaku Eclair setiap hari sepulang sekolah dan kami menjadi tim yang sangat tangguh. Tak lama kemudian aku memenangkan banyak kontes junior dan bahkan koran-koran meramalkan kalau aku akan menjadi nama besar berikutnya di dunia pacuan kuda. Hal ini tentu saja menaikkan popularitasku di sekolah dan aku mulai mengumpulkan kelompok dengan anggota para elit. Namun ada satu masalah kecil, karena latar belakang Beatrice yang sederhana, gadis-gadis lain tidak menyukainya. Dari mana dapat sepatu itu? Dari nenekmu? Apa kamu membiarkan nenekmu menata rambutmu juga? Ayolah gadis-gadis, mari kita lihat apakah kantin masih memiliki muffin gandum.
Segalanya hampir sempurna, dan untuk melengkapi semuanya, aku diundang ke acara gala untuk para joki muda berbakat. Aku perlu tampil sempurna, jadi aku meminta sopir untuk mengantarku ke mall dan membeli pakaian yang paling mempesona. Tapi di tengah jalan, semuanya berubah. Aku terbangun di rumah sakit memakai gaun jelek dan merasa pusing karena kebingungan. Oh Tuhan, kau sudah sadar? Hah, kenapa aku di sini? Sayang, kamu mengalami kecelakaan mobil. Kamu sudah koma selama 2 tahun terakhir. 2 tahun? Apa? Tidak mungkin. Itu berarti aku melewatkan 2 tahun penuh dalam hidupku dan sekarang umurku 17 tahun. Aku melewatkan ulang tahun ke-16. Setelah mengatasi kejutan awal menjadi putri tidur, aku memastikan bertanya hal yang paling penting. Apa Eclair baik-baik saja? Siapa pemenang Grand Championship? Setelah berbicara dengan orang tuaku, mereka memberitahuku sesuatu yang lebih mengejutkan. Audrey, kondisi kesehatanmu sangat buruk. Kami kira kami akan kehilanganmu. Kamu butuh ginjal baru, tetapi kami tidak cocok. Tapi Beatrice cocok dan dia mendonorkan ginjalnya untukmu. Kami sangat berterima kasih padanya. Jadi ketika ibunya meninggal dunia, kami memutuskan untuk mengadopsinya. Dia sekarang saudarimu. Aku sedih mendengar tentang ibu Beatrice, tetapi bersyukur atas apa yang Beatrice lakukan untukku. Lagi pula aku selalu menganggapnya saudariku. Begitu aku keluar dari rumah sakit, aku bersemangat untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan hidupku. Hanya saja dunia sepertinya sudah berjalan tanpaku. Tidak ada yang berpakaian sepertiku lagi dan aku terjebak di kelas dengan anak-anak berusia 15 tahun. Aku mencoba berinteraksi dengan mereka. Jadi saat aku melihat guru memasang gambar seorang pria tua, aku bertanya apakah itu kakeknya. Seluruh kelas hening sejenak. Lalu tiba-tiba meledak dengan tawa. Itu presiden kita, Audrey. Bagaimana aku bisa tahu? Saat makan siang ketika aku hendak bergabung dengan teman-teman lamaku, aku mendengar mereka berbicara. 2021 menelpon, dia ingin rok tenisnya dikembalikan. Dia bicara bahasa apa? Ya ampun, Audrey seperti alien. Dia tidak tahu apa-apa. Aku bicara soal tren sindrom gadis beruntung dan dia benar-benar menatapku seperti ikan. Ayolah, kau tahu dia tidak bisa menahannya. Ayo kita beli kentang goreng keju. Apapun katamu, Beatrice. Beatrice ada di pihakku, kan? Rasanya seperti dia telah mengambil alih tempatku. Setidaknya orang tuaku akan senang aku pulang, kan? Salah, ibu selalu pergi belanja, menghadiri kelas yoga dan spa, tapi tidak pernah mengajakku. Sebaliknya dia selalu mengajak Beatrice. Rasanya dia lupa bahwa aku, anak kandungnya, sebenarnya ada. Sementara itu di klub pacuan kuda, saat aku berjalan melewati kandang, aku mendengar ayah berbicara dengan Beatrice tentang acara yang akan datang. Aku sangat beruntung kamu di sini membantu mempromosikan acara ini. Aku tidak tahu harus apa tanpamu. Aku tidak lagi cocok di sekolah, di rumah, atau di klub pacuan kuda. Hidup di sekitarku sudah berubah, dan aku merasa terjebak dalam waktu. Lebih buruknya lagi, aku harus minum obat yang menjijikkan ini. Suatu kali pembantuku mengejarku ke sana kemari, mencoba membuatku meminum obatnya, tapi kugunakan hiasan, bantal, dan buku-buku untuk menghalangi jalannya. Aku sangat fokus membuat jalur rintangan sehingga aku menabrak Douglas Baron, rekan bisnis ayahku. Wah, kau memang gadis muda yang gigih. Malam itu ayah memanggilku ke kantornya. Aku pikir dia akan mengomel karena tidak minum obat, tapi sebaliknya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak kuduga. Sepertinya Douglas sangat terkesan denganmu. Dia ingin kamu berkencan dengan putranya Frederick. Perusahaan sedang dalam banyak tekanan akhir-akhir ini dan memiliki Douglas di pihak kita akan sangat menguntungkan. Terutama karena dia pemegang saham terbesar kita. Apa? Ayah ingin aku berkencan dengan orang asing hanya untuk membantu bisnis ayah? Aku bisa hidupkan kembali bisnis ini sendiri tanpa harus melakukan itu. Aku hanya perlu menang turnamen pacuan kuda. Tidak, itu terlalu cepat setelah koma. Kamu belum siap. Kencan adalah satu-satunya cara. Seolah aku akan mendengarkan ayah. Jadi aku diam-diam datang ke sini bersama Beatrice. Aku baru akan memasang pelana pada Eclair, tapi kemudian aku mencium bau kotoran kuda dan mulai merasa pusing dan mual. Ayah tiba-tiba muncul dan membawaku ke rumah sakit. Ternyata aku alergi kotoran kuda. Kemudian ayah mulai memarahiku karena berlatih tanpa seizinnya. Untungnya, Beatrice bilang soal kejadian ini dan memberitahu tentang alergimu. Beatrice? Kenapa? Maaf kak, aku cuma bilang ke ayah karena aku khawatir padamu. Terserah, aku tetap akan ikut pacuan kuda lagi. Sebenarnya ada terapi fisik dan jika kamu lulus tes ketangkasan, kamu bisa berlatih lagi. Ayah, kumohon. Baiklah, lakukan terapinya hanya jika kamu berkencan dengan Frederick. Aku setuju untuk berkencan, tapi aku tidak pernah bilang apa-apa akan berperilaku baik di sana. Jadi untuk mempersiapkan kencan istimewa kami, aku menonton film tutorial ini. Cara berpakaian untuk menarik pria, sebuah tutorial. Aturan nomor 1, pastikan rambutmu panjang dan jangan pernah diikat. Aturan nomor 2, pastikan menunjukkan sedikit kulit gadis-gadis. Aturan nomor 3, sepatu harus anggun dan lembut. Dan jeng jeng jeng. Begitu aku muncul di restoran dengan penampilan konyol, aku langsung mengenali pria aneh ini dari sekolah, Frederick. Jadi, aku memastikan untuk memasang ekspresi paling tidak ramah di wajahku. Begitu aku duduk, aku sengaja memesan combo makanan paling aneh, hamburger es krim.
Aku yakin dia akan menganggapku gila dan pergi. Tapi sebaliknya, dia mengambil sepotong hamburger es krimku dan mencicipinya. Menarik. Apa? Bagaimana bisa dia menyukainya? Tolong panggil polisi makanan ke sini. Selera berpakaianmu sangat menyegarkan. Semua tentangmu sangat menarik. Aku benar-benar terpikat. Rumor tentang dia yang aneh benar-benar nyata. Setelah kencan yang kacau dengan Frederick, aku bertemu Stephen, seorang mahasiswa kedokteran di rumah sakit yang membantu terapi fisikku. Selama latihan, dia sangat perhatian dan sangat menguatkan. Aku merasa lebih baik, tetapi kemudian Frederick muncul dan bersikeras untuk tetap di sana agar dia bisa memastikan Stephen melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia tidak mau berhenti menyanyikan lagu-lagu yang mengganggu dan mengunyah keripik kentang dengan sangat keras. Kemudian di rumah, dia tidak mau pergi dan terus menggangguku. Ketika dia akhirnya pergi, aku mengeluh kepada Beatrice tentang betapa menyebalkannya dia. Tapi yang mengejutkanku, dia bilang dia pikir Frederick itu imut dan lucu. Tunggu, apakah ini berarti Beatrice menyukai Frederick? Pada hari pemeriksaan fisik, aku lulus di semua tes tanpa membuat kesalahan. Aku tersenyum saat dokter menyampaikan pengumuman. Nona Baldwin, sayangnya Anda gagal dalam tes ini. Aku keluar dari sana dan menangis sendiri. Aku rasa ada seseorang yang duduk di sebelahku. Aku bersiap menyuruhnya pergi ketika aku menyadari itu adalah Stephen. Audrey, peningkatan yang kamu buat sangat mengesankan. Aku yakin kamu akan lulus. Melihat wajahnya yang penuh perhatian membuatku merasa sedikit lebih baik. Kami ngobrol dan dia menawarkan untuk mengantarkanku pulang. Saat kami berjalan ke tempat parkir, kami mendengar Beatrice berbicara keras dengan, "Dokter?" Kami berhenti untuk mendengarkan. "Aku tidak akan memberimu uang lebih banyak. Aku sudah membayarmu untuk menggagalkan Audrey. Tanda tangani ini agar aku yakin kau akan merahasiakannya." Apa? Bagaimana bisa Beatrice mengkhianatiku seperti ini? Beatrice, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak mengerti betapa sulitnya hidup dalam bayanganmu. Aku suka klub berkuda, tapi kamu akan kembali dan tak ada gunanya lagi bagiku di sana. Kamu merusak segalanya. Kemudian dia pergi meninggalkanku yang berdiri mematung. Aku pulang dan bilang ke ayah apa yang telah dia lakukan. Aku berharap dia ada di pihakku, tapi... Aku yakin kamu terlalu memikirkannya. Selain itu, kamu harus berterima kasih kepada Beatrice. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang dia setuju untuk menikahi Frederick dan menyelamatkan perusahaan. Beatrice hanya melakukan ini untuk mencuri hidupku. Itu tidak akan berhasil. Aku lebih bertekad dari sebelumnya untuk kembali berkuda dan merebut kembali hidupku. Milikku. Sementara itu, Stephen membantu mencarikan dokter lain untuk mengujiku dan kali ini aku lulus. Aku menunjukkan hasil tes kepada ayah, dan dia akhirnya mengizinkanku untuk kembali berlatih. Tapi ketika aku mengungkit lagi soal Beatrice yang menyuap dokter, dia hanya diam saja. Apakah aku masih putrinya? Oke, kalau begitu rencana berubah. Aku bertemu dengan Frederick untuk bertanya tentang pernikahannya dengan Beatrice. Jadi, kamu setuju dengan pernikahan itu? Tidak, aku tidak ingin menikahi siapapun namanya. Bagus, maksudku itu menyedihkan. Ya, hatiku milikmu. Bagaimana kalau kita balas dendam dan pura-pura berkencan? Hanya pura-pura saja, kalau kamu tidak keberatan. Pura-pura? Sungguh, jika itu berarti menjadi pacarmu, aku akan melakukannya. Jadi, kami segera pulang. Berjalan masuk sambil berpegangan tangan dan saling menatap mesra. Wajah Beatrice yang kesal adalah sebuah pemandangan indah. Aku melanjutkan latihan berkuda dan mengatasi masalah alergiku dengan menggunakan saset dan menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhku. Awalnya itu berhasil, tetapi kemudian aku mulai alergi terhadap masker juga. Stephen segera tahu dan keesokan harinya ia datang dengan beberapa saset herbal buatannya sendiri. Tidak hanya membantu menyembuhkan alergiku, tapi saset itu juga memberikan efek menenangkan pada diriku. Tanpa alergi yang mengganggu, aku bisa fokus berlatih dan segera kembali menjadi diriku yang hebat dalam berkuda. Aku menunjukkan bakatku ke klub dan semua orang tampak terkesan. Dengan bakatmu, kau harusnya jadi ketua. Ya, aku mungkin tidak pandai bicara seperti seseorang yang aku kenal, tapi tindakan jauh lebih nyata daripada kata-kata. Beatrice jelas iri dengan kemunculanku, jadi dia melakukan beberapa lelucon kejam padaku di sekolah. Suatu kali dia tiba-tiba berubah baik dan menawarkan kopi, tetapi ternyata dia memasukkan saus pedas ke dalamnya. Aku sangat marah. Keesokan harinya aku mengubah nada deringnya menjadi suara kentut dan menelpon nomornya. Itu lucu sekali. Tapi kemudian dia tiba-tiba pingsan dan dibawa ke ruang kesehatan sekolah. Oh ayolah, apakah dia sangat terluka sampai pingsan? Ku beritahu siswa lain dia cuma pura-pura, tapi alih-alih mendengarkanku, mereka semua memihak Beatrice. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Beatrice bahkan memberimu ginjalnya, tapi kamu menakut-nakutinya sampai pingsan. Ya, kamu tidak akan ada di sini hari ini tanpanya. Orang macam apa kamu ini? Merasa diremehkan dan tidak didengar, aku berlari pergi. Aku bergegas pulang dengan marah dan di tengah jalan aku bertemu Stephen. Tidak mampu menahan emosiku lagi, aku menangis terseduh-seduh. Dia memaksa agar kami berjalan-jalan dan aku akhirnya menceritakan semuanya kepadanya. Aku tidak membenarkan yang dilakukan Beatrice, tapi aku sedikit mengerti dari sudut pandangnya. Dia yatim piatu yang merindukan sebuah keluarga. Dia akhirnya menemukan tempatnya di dunia dan kemudian kamu terbangun dan menjadi ancaman. Aku belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Aku sadar hal terbaik yang bisa kulakukan adalah berhenti balas dendam dan mencurahkan semua energiku untuk pemulihan. Aku berhenti bergaul dengan teman-temanku, lalu putus dengan Frederick. Aku berlatih keras di klub, tetapi bukan untuk ayahku atau perusahaan, tapi untuk diriku sendiri.
Beatrice muncul dan mencoba memprovokasiku, tapi aku tidak peduli. Semua kerja kerasku membuahkan hasil dan aku lolos ke turnamen. Di turnamen, aku memimpin balapan dan merasa tak terkalahkan. Tapi kemudian beberapa lebah mulai mendengung di sekitar wajah Eclair. Dia panik dan mulai melompat-lompat. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di rumah sakit merasa pusing dan melihat seseorang mengobrak-ngabrik tempat tidurku. Beatrice, apa yang kamu lakukan? Kemudian Stepan muncul. Apa ini yang kamu cari? Aku melihat Beatrice menukar saset dengan yang berisi serbuk sari untuk menarik perhatian lebah. Aku yakin dia juga menukar yang sebelumnya untuk memperburuk alergimu. Apa yang aku lakukan sampai pantas menerima ini? Semuanya sangat mudah bagimu kan? Karena kamu aku kehilangan segalanya. Beatrice, bagaimana bisa? Minta maaf pada Audrey sekarang juga. Tidak, aku tidak mau. Ini semua salahmu. Ini semua salahku. Bertahun-tahun yang lalu, aku menjalin hubungan dengan Ibu Beatrice. Kami berpisah secara baik-baik, tetapi baru di hari-hari terakhirnya dia mengatakan kebenaran padaku. Beatrice adalah putriku. Aku tidak ingin mengecewakan siapapun, jadi aku menyimpannya sendiri. Tapi ketika kamu butuh ginjal dan Beatrice ternyata cocok, aku menggunakan ini sebagai alasan untuk menyarankan mengadopsinya. Kemudian kamu bangun dan kami sangat bahagia. Ayah tidak menyadari bagaimana ini mempengaruhi Beatrice atau kamu, Audrey. Tolong maafkan ayah ingin memperbaikinya. Ibu dan aku sangat terkejut dan ibu menyuruh ayah pergi mencari Beatrice. Setelah ayah pergi, ibu memelukku. Sayang, kamu dan Beatrice berhak mendapatkan kehangatan dan cinta. Ibu janji segalanya akan lebih baik mulai sekarang. Saat aku meninggalkan rumah sakit keesokan harinya, aku melihat Beatrice berjalan ke arahku. Maafkan aku, kamu selalu baik padaku dan aku sangat jahat. Aku sangat khawatir saat kamu koma. Tapi begitu kamu bangun, aku takut tidak ada yang menginginkanku lagi. Aku peduli padamu, Audrey. Kamu saudariku. Aku memeluknya erat. Kamu selalu menjadi saudariku, Beatrice. Tapi tolong, jangan ada lagi lelucon. Kemudian aku melihat Stepan berjalan ke arahku, sambil membawa balon besar. Sepertinya kamu kedatangan tamu. Aku senang kalian berdua berbaikan. Ini aku membawakannya untukmu. Voila, akhirnya selesai. Bagian yang paling melelahkan saat pindah rumah adalah harus menata kembali koleksi Birkenku. Tapi paling tidak ruang gantiku lebih besar dari yang sebelumnya, jadi tak apa. Sekarang aku harus memilih baju yang sempurna untuk sekolah besok. Kesan pertama itu sangat penting. Ini baju favoritku saat ini. Tapi mari kita tanya pendapat yang lain. Ibu, ayah, gimana? Queen Bee baru SMA Wellston akan datang. Adele, di sana kau rupanya. Ini beberapa barang baru. Oh, barang-barang. Aku suka kejutan. Apakah ini? Ibu, bukankah ini untuk para pelayan? Sayangku, rupanya warga yang berada di lingkungan ini sudah jadi target geng perampok berbahaya. Demi keamananmu, sebaiknya kau sederhanakan pakaianmu, paling tidak sampai mereka menangkap pencurinya. Aku tahu ini tak ideal, tapi keamanan utama. Ayo sayang, bukankah kemeja ini cantik? Tidak, tak begitu. Aku tak mau terlihat mati memakai kain lap itu. Orang tuaku mungkin hanya bersikap berlebihan. Kita lihat saja. Rupanya beberapa cewek telah dicuri tas Hermesnya, yang lain gelang Cartier-nya, dan cowok yang hilang Rolex-nya. Tidak. Aku tak akan biarkan penjahat mencuri kesayanganku yang berharga. Pagi berikutnya, aku turun dengan berat hati memakai baju yang sangat membosankan itu. Pakaian itu gatal dan sangat bau. Sayang, ini hanya untuk sementara. Kau malaikat kami satu-satunya dan kami jelas tak sanggup jika sampai terjadi sesuatu padamu. Baiklah, mana sopirku? Aku ingin naik Porsche hari ini. Paling tidak itu masih bisa menyelamatkan kedatanganku yang mewah. Tentu saja tidak. Jika kau lakukan itu, sekalian saja kau gunakan suara untuk menarik perhatian pencuri itu. Kurasa yang terbaik kau naik bus. Naik bus? Sebelum aku bisa protes lagi, ibu menciumku di kening, menangis dan lari dengan histeris. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Hebat, sebegitu khawatirnya padaku. Sekarang aku tak punya pilihan kecuali temukan halte bus dimanapun itu. Aku berkeliling di sekitar tikungan saat tiba-tiba ada teriakan memekakan telinga dari belakangku. Pencuri, awas! Aku berputar melihat ada laki-laki berlari ke arahku, jadi aku segera melesat pergi. Tapi segera aku merasakan pencuri itu menggapaiku. Ketakutan, aku berjongkok dan mengangkat tasku. Ini, ambillah, jangan sakiti aku. Tapi tak ada jawaban. Aku mengintip ke atas dan melihat pria itu ada di depanku dan sedang menahan penjahat. Ternyata bukan dia pencurinya, dan pencuri yang sesungguhnya tak sedang mengejarku. Ups, memalukan. Ayo kita pergi saja secepatnya. Tapi aku akhirnya menabrak sebuah mobil yang mentereng. Apa kau tak apa? Bukankah ini cowok yang baru saja menangkap pencuri itu? Aku mematung. Dia sangat tampan. Aku hendak menjawab saat mobil itu terbuka dan ada pria kaya yang pemarah ini segera mendatangiku. Apa kau buta? Kau menggores mobilku. Ayo bayar. Biarkan dia sendiri, Bernie. Dia tampan dan baik. Sungguh berbeda dengan si Bernie yang arogan itu. Ternyata dia dipanggil Roy, dan kami semua satu sekolah. Lebih baik lagi, Roy menawarkan mengantarku ke sana dengan mobil mewahnya. Sungguh disayangkan aku bertemu cowok keren ini dengan terlihat berantakan. Andai dia tahu asliku, dia akan sangat jatuh hati padaku. Kami cocok satu sama lain. Kami bahkan punya mobil yang serasi. Kami sampai di sekolah mendapati para fangirl menunggu untuk menyapa Roy. Masuk akal, dia tampan dan sangat kaya. Apa yang tidak disuka?
Roy memberitahu aku baru di sini, tapi sepertinya mereka tak senang melihatku. Roy, kau baik sekali membantu mereka yang kurang beruntung. Rakyat jelata ini. Andai saja mereka tahu aku yang sesungguhnya. Untuk buktikan ke Roy kalau aku jauh lebih baik dari cewek lainnya, hari berikutnya, kuselipkan baju desainer ke sekolah untuk berganti. Saat aku melihat Roy, aku segera mendekat untuk memukaunya. Tapi Maya si fangirl menyebalkan itu kembali menyela kami. Usaha bagus anak baru, tapi baju tiruanmu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kau sebaiknya tak menilai seseorang dari pakaian mereka. Kau baik sekali Roy, tapi kami berdua tahu kalau hanya cewek channel sepertiku yang akan cocok untukmu. Semua orang mulai ribut, tapi Roy hanya mengusir mereka pergi. Terima kasih berkat para peniru itu aku kehilangan kesempatanku dengannya. Setelah kelas, aku ganti pakaian lagi ke baju biasa membosankan milikku bersiap pulang naik bus. Kainora apa ini? Tiba-tiba, Roy lewat. Kemeja yang imut, kurasa ini lebih cocok denganmu. Tak ada salahnya berdandan sederhana. Itu menonjolkan kecantikan alami dengan lebih baik. Wah, sepertinya Roy bukanlah orang yang suka pamer. Sungguh suatu berkat terselubung pura-pura menjadi miskin ini. Roy jelas lebih menyukaiku begini, jadi aku sebaiknya meneruskannya. Pernah aku dorong sepeda hingga ujung jalan dan menunggu Roy lewat agar aku bisa beralasan kalau itu rusak dan minta tumpangan. Itu jelas bukan karena aku tak tahu caranya naik sepeda. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menempel ke Roy. Ku bilang padanya aku belum kenal siapapun di sekolah atau apa saja yang bisa jadi alasan membuatnya mengajakku ke kantin. Tapi lihatlah makanan itu. Sungguh, apa kita seharusnya makan ini? Oh, kita biasanya tak pernah makan seperti ini di rumah. Kelihatannya enak. Untungnya, Roy merasa lebih kasihan lagi padaku dan dengan perhatian menjelaskan menunya. Hari berikutnya, aku bawa makananku sendiri dengan menu kesukaan Roy, mac and cheese, yang jelas dimasak oleh chefku. Tapi dia tak perlu tahu itu. Dia jelas menikmatinya, tapi kemudian berkomentar, Adele, kau seharusnya tak buang-buang uang dan tenaga untukku seperti itu. Habiskan saja untukmu sendiri. Meskipun dia kaya, dia sangat peduli terhadap orang lain. Bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini? Di akhir pekan, aku pergi ke sebuah pasar malam yang disponsori oleh orang tuaku di kota terdekat. Aku berjalan-jalan sendiri dan tiba-tiba melihat wajah yang tidak asing sedang menjual apel karamel bersama beberapa anak kecil. Oh tidak, Roy. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tak boleh melihatku dandan seperti ini. Sebelum aku sempat menghindar, matanya langsung tertuju padaku. Roy, halo. Kenapa kau melihatku aneh? Pakaian ini buatan tangan. Dan ibuku mendapat sepatu ini di suatu tempat. Cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Oh, aku jadi sukarelawan di panti asuhan. Anak-anak ini, mereka yang menanam apel-apel ini. Oh ya Tuhanku, apa cowok ini bisa lebih manis lagi? Meskipun dia berkecukupan, dia sangat sederhana dan rendah hati. Dan dia ingin membuat perbedaan. Aku harus belajar banyak darinya. Kemudian aku naik bus kembali ke kota dengan Roy. Kami lanjut mengobrol hingga keluar dari bus, tapi kemudian mobil konvertibel ini berhenti di samping kami. Itu Bernie dan Maya. Oh tidak, jangan biarkan dia menyeretmu rendah seperti itu sayang. Mana Rolls Royce-mu? Apa ini? Bukankah ini arsip Chanel? Adele, apa kau? Ya, benar. Ini palsu. Sekarang silakan pergi. Kuraih lengan Roy dan menariknya ke arah berlawanan. Adele, apa kau tak apa mendiskreditkan citra dirimu di depan Bernie seperti itu? Maksudku, dia populer dan kaya. Semua orang ingin membuatnya terkesan. Aku bukan pemanjat sosial macam itu. Dia orang sombong yang suka memerintah. Tak sepertimu, Roy sepertinya tersentuh oleh kata-kataku saat dia mengajakku ke perkebunan anggur dengannya akhir pekan berikutnya. Oke, jadi kukira Roy mengajakku ke sini untuk relaksasi dan udara segar. Aku tak menyangka akan disuruh melakukan beragam tugas. Ini mungkin caranya memberiku tantangan, dan tak mungkin aku akan gagal. Para pekerja di sini adalah imigran dari berbagai negara. Tapi berkat seringnya aku berpergian, aku tahu sedikit bahasa asing. Cukup untuk meminta mereka menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan orang tuaku terobsesi dengan anggur klasik. Jadi aku tahu bedanya Chardonnay dari Cabernet Sauvignon. Oh, anggur ini akan menjadi Malbec yang lezat. N'est-ce pas pire? Oh, aku belajar berbagai bahasa dan menonton macam-macam dokumenter untuk meningkatkan keterampilanku. Itu bukan apa-apa. Kemudian Roy perlu perbaiki atap gudang, jadi dia memanjat tangga sementara aku tetap berada di bawah dan memberikan peralatan kepadanya. Tapi tangga itu mulai bergoyang dan dia berteriak kepadaku untuk lompat mundur. Tetapi aku tetap berada di sana dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apa kau baik-baik saja? Itu berbahaya. Kenapa kau tak menghindar? Aku tak bisa melihatmu terluka dan juga mendapatimu jatuh padaku hanyalah yang kuinginkan. Kami beristirahat di sudut dan itulah saat Roy memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kurasa kau pribadi yang unik, tapi aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku juga menyukaimu. Dan benar, kita sebaiknya tak menyimpan rahasia, jadi aku ingin mengaku. Keluargaku sebenarnya kaya, sangat kaya. Aku minta maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Bagaimana denganmu Roy? Apa kau punya rahasia? Sebenarnya orang tuaku yang punya perkebunan ini. Hanya saja para pekerja tak tahu soal ini, jadi tolong jangan beritahu mereka. Roy yang sederhana, dia yang terbaik.
Dia juga sangat pengertian mengenai alasan kenapa aku harus menyembunyikan latar belakangku yang sesungguhnya. Akhirnya pemimpin geng perampokan tertangkap. Semuanya sepertinya kembali normal. Dan ini artinya aku bisa secara publik kembali jadi diriku sendiri lagi. Semua melihatku dengan pandangan yang berbeda. Hanya saja, Roy sama sekali tak terlihat terkesan. Saat aku mengajaknya ke restoran kesukaanku, dia memberitahuku dia tak suka tempat yang penuh sesak itu. Ditambah lagi dia punya banyak pekerjaan di perkebunan. Aku sangat ingin pergi kencan yang layak dengan Roy, tapi kurasa bersamanya saja sudah cukup. Jadi aku setuju membantunya di perkebunan. Saat kami menunggu supirku menjemput kami, seseorang melompat keluar dari semak-semak dan merampas kalung emasku. Saat ku pegang leherku dengan kaget, Roy melesat mengejarnya dan mencengkram punggungnya. Ku perhatikan perampok itu mengatakan sesuatu ke Roy sebelum kabur. Aku kemudian bertanya kepada Roy soal itu, tapi dia hanya mengangkat bahu. Hari berikutnya di sekolah, ada wanita dengan pakaian compang-camping berlari masuk dan mengatakan bahwa ia harus segera menemukan putranya. Saat melihat Roy, dia segera mendatanginya. Oh, di sini kau rupanya. Kukira terjadi sesuatu padamu. Seseorang bilang kau dalam masalah. Semua orang mulai berceloteh. Roy, kau kan kaya. Kenapa tak kau belikan ibumu pakaian yang bagus? Dia terlihat kebingungan, kemudian bergumam. Aku tak kaya, aku bohong. Apa? Kenapa? Kau selalu bilang uang tak masalah, tapi kau hidup dengan topeng ini? Roy menghindari mataku, menggumamkan maaf lalu mengajak ibunya keluar. Jadi, selama ini aku tak tahu siapa dia sesungguhnya. Merasa terluka dan tertipu, kuteriakan bahwa sudah berakhir di antara kami. Hatiku terbelah dua, ini sungguh mengerikan. Kemudian aku sampai rumah melihat orang tuaku panik. Seseorang telah mengirimi mereka surat ancaman mengatakan aku akan datang saat kalian tak menduganya dan mengambil semua yang aku mau. Orang tuaku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Jadi mereka menyewa bodyguard untuk melindungiku. Dan esoknya seluruh skuad muncul dan yang sangat mengejutkanku di antara mereka ada Roy. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tipuanmu? Aku membalas iklan itu. Aku tak tahu kalau itu untukmu. Kumohon Adele, aku butuh pekerjaan ini. Aku sungguh membutuhkan uang itu. Aku benci dia bohong padaku, tapi aku tak bisa setega itu. Jadi aku setuju kalau dia bisa jadi bodyguardku. Selama dia tahu batasannya, ada Roy yang mengikutiku kemana-mana sangat menyebalkan. Jadi saat Bernie muncul dan mengajakku kencan, meskipun tak sungguh suka si brengsek itu, aku pun menyetujuinya. Rasanya menyenangkan berdandan dan dibawa ke restoran berkelas. Dan rasanya bahkan lebih baik melihat betapa marah Roy terlihat. Di perjalananku ke restoran, Roy menghentikanku. Bernie tak seperti yang kau kira. Tolong menjauhlah darinya. Kuanggap kata-katanya sebagai rasa cemburu dan mengabaikannya. Apa yang dikatakannya membuatku semakin bertekad untuk lebih dekat dengan Bernie. Jadi ketika dia menyarankan mengadakan pesta di rumahku untuk ulang tahun ke-16 dan mengundang semua temanku, aku langsung setuju. Pestanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tak bersenang-senang dan melupakan sejenak kejadian baru-baru ini barang sebentar. Berkat Bernie. Tunggu dulu sayang, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Cahaya lampu mati dan aku menunggu, bertanya-tanya apakah itu. Tapi itu agak terlalu lama. Aku memanggil Bernie, tapi tak ada. Aku juga tak dengar dari Roy. Menyadari ada yang salah, ku cari jalan masuk ke rumah dan tiba-tiba dipegang seseorang. Shh, biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Dia memanduku ke garasi dan aku melihat Bernie mencoba menyalakan supercar. Di sampingnya ada tas penuh perhiasan berharga. Cepat juga, tapi aku tak kesini sendiri. Ya, tapi timmu sudah diringkus. Kemudian Roy membuka pintu garasi dan para polisi masuk untuk menangkap Bernie. Di luar kulihat beberapa perampok di arah keluar dengan diborgol. Kau lagi, kau bisa belagak sok tinggi dan perkasa sesuka hati, tapi kau tak ada bedanya denganku. Ternyata, bahkan setelah pemimpinnya ditangkap, geng perampok masih hidup dan baik-baik saja. Dan Bernie adalah anggotanya. Dia hanya berpura-pura kaya untuk membodohi korbannya dan memberi info ke geng itu. Mengetahui latar belakangku yang asli, dia yang mencuri kalungku tapi misi itu gagal karena Roy menghentikannya. Sebagai balasan, Bernie membocorkan informasi soal keluarga Roy. Aku seharusnya mengekspos topeng anak orang kayamu itu lebih cepat. Ku biarkan kau lolos beberapa kali karena menghargai persahabatan kita. Tapi kau masih tak biarkan aku sendiri. Sahabat yang keliru memfitnah mencuri saat itu? Saat dia dituntun pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat itu? Kenapa kau lakukan hal bodoh yang tak perlu? Bernie tampak bingung dan bersikeras dia tak punya waktu untuk menulis hal tak penting seperti surat. Itu aku menulisnya. Aku tahu Bernie tak akan berhenti berusaha mencuri darimu dan aku tak ingin kau terluka. Jadi ku kirim surat peringatan ke keluargamu untuk perlindungan. Roy berjalan keluar tapi aku pergi mengejarnya. Bagaimana dengan beberapa tuduhan antara kau dan Bernie? Apa ini alasan kenapa kau harus menjalani kehidupan palsu? Roy menjelaskan dia dan Bernie dulunya bersahabat. Roy selalu miskin sementara keluarga Bernie sedikit lebih baik. Roy tahu kalau Bernie terlibat beberapa pencurian kecil, jadi Roy berusaha menghentikannya. Hanya saja dia membalas dendam dengan menuduh Roy. Meski tak ada bukti spesifik, karena latar belakang keluarganya yang miskin, orang-orang selalu berasumsi dia pelakunya. Jadi saat Roy pindah sekolah, dia putuskan untuk pura-pura kaya, jadi tak akan ada yang menuduhnya lagi. Oh, Royku yang malang. Kenapa menjaga keseimbanganku ini sulit sekali? Aduh, Roy membantuku berdiri dan memeriksa apa aku terluka. Kau tak harus melakukan ini, jalani saja kehidupanmu senyaman sebelumnya. Tidak.
Aku ingin lakukan ini. Dengan cara ini aku bisa bersepeda menemuimu kapanpun aku mau. Mobil mentereng atau pakaian mewah tidak mengubah nilaiku sebagai pribadi, tetapi bekerja denganmu terasa menyenangkan. Dan apa kau tahu, meski pakaianmu tak serapi seperti pertama kali kita bertemu, aku masih sangat menyukaimu. Penunjuk waktuku yang paling berharga. Ada pepatah yang mengatakan, saat kau percaya seseorang tanpa ragu, kau entah akan dapatkan seseorang seumur hidup atau pelajaran seumur hidup. Tentu saja aku dapat pelajaran berharga karena pepatah itu terwujud dalam kehidupanku. Saat itu musim panas di tahun 2000. Sebelum ada ponsel pintar kita dan bahkan sosial media. Elio, Tara, dan aku menjelajahi Barcelona yang megah. Spanyol merupakan perhentian pertama perjalanan kami melintasi Eropa untuk merayakan kelulusan SMA. Itu aku di usia 18 tahun. Aku selalu ingin pasangan yang bisa kupercaya dan tetap bersamaku dalam suka maupun duka. Tapi para cowok yang kupacari terlalu kekanakan atau egois untuk dianggap terpercaya. Kecuali Elioku yang manis. Dia juga sangat peduli dan perhatian sekali padaku. Tapi entah, dia tak bisa redakan kecemasanku. Awalnya kami berlibur berdua saja. Tapi kemudian kuputuskan mengajak temanku satu-satunya Tara untuk ikut kami, sekedar jaga-jaga. Tentu saja aku yang traktir. Hanya Tara yang tetap berteman denganku setelah lintah darat lainnya berusaha menyedot kekayaan keluargaku. Tentu, aku paham sis. Kupikir kau pasti tak berani tanpa aku. Dia terlalu memahamiku dan begitulah perjalanan kami dimulai. Kenapa Barcelona, tanya kalian? Karena aku ingin terhubung dengan latar belakangku karena kakek nenekku bertemu lalu menikah di sana. Kuharap Elio dan aku akan jadi seperti mereka. Setelah berminggu-minggu mencicipi restoran Michelin, hotel bintang 5, dan klub malam kelas atas, kami mengunjungi pasar Las Ramblas. Begitu juga dengan puluhan turis lainnya. Apa mereka sengaja tak melihatku? Aku bisa sesak napas di antara orang-orang berkeringat ini. Jadi aku melarikan diri dari kerumunan. Ini dia udara segar. Tapi, hei, di mana Tara dan Elio? Kuraih ponselku dan tiba-tiba ingat kalau Elio membawa tasku. Seluruh hidupku ada di sana. Ponselku, uangku, pasportku. Polisi! Pak petugas, tolong aku. Aku tersesat dan tak membawa dokumenku. Tapi kenapa mereka terus mengarahkan pandangan mereka padaku, lalu saling bertatapan? Oh, mereka memahamiku. Lalu mereka memberi tanda padaku untuk mengikuti mereka kemungkinan ke kantor polisi. Apa? Ini adalah rumah sakit. Mereka kira aku gila? Tidak, ini tak terjadi. Apa yang harus kulakukan? Permisi, kau butuh bantuan? Itu menyadarkanku dari serangan panik. Aku berbalik dan melihat dua supermodel pria. Wah. Tunggu dulu. Waktu dan tempat, Michaela. Ternyata cowok yang baru mendatangiku itu Gusman. Dia cukup lancar berbahasa Inggris dan sangat ramah. Sementara yang bersikap dingin itu Manu yang sepertinya melihatku seperti alien. Kuceritakan ke mereka kondisiku, lalu mereka mengantarku ke kedutaan US. Untung mereka tetap tinggal untuk membantuku bicara ke staf kedutaan yang aku yakin betul adalah slot dari film Zootopia yang sedang menyamar. Satu periode keabadian kemudian, mereka bilang mereka akan bantu cari Elio dan Tara, tapi itu akan memakan waktu beberapa minggu. Itu saja? Bagaimana denganku? Sudah aku bilang ke mereka aku tak punya uang atau paspor. Aku akan tinggal di mana? Bagaimana aku bertahan? Tepat saat itu, Gusman menawariku tinggal di tempatnya dan kerja di restoran keluarganya untuk sementara. Bukankah itu terlalu baik untuk orang asing sepertiku? Dua orang tampan dan suka menolong ini bisa saja perangkap. Tapi tanpa ada opsi lain, dengan hati-hati aku harus mengikuti mereka. Ini pertama kalinya aku harus sendiri di tempat asing. Dan kenyataan bahwa rumah mereka itu restoran tua yang agak kumuh sungguh tak membantu. Bapak dan Ibu Rios, pemilik alias orang tua mereka, menyambut dan memberiku makan. Aku tak yakin makanannya diracuni atau tidak, tapi perutku yang keroncongan meyakinkanku untuk percaya begitu saja untuk saat ini. Kemudian mereka tunjukkan padaku kamarku. Itu bagus, bahkan mungkin sedikit terlalu bagus, terutama untuk orang asing. Apa aku akan diculik seperti saat aku 5 tahun? Jika bukan karena pengawalku, aku tinggal di dunia para penyelundup manusia sekarang. Ruangan ini hanya dikunci dengan baut geser sederhana. Jadi kugunakan seluruh tenagaku untuk membarikade pintu dengan lemari pakaian ini. Itu bisa. Aku tak bisa tidur nyenyak dan bangun cukup pagi. Tapi butuh beberapa saat untuk menyingkirkan barikadeku dan turun ke bawah. Merusaknya. Aku mungkin bisa terkena skoliosis. Saat sarapan mereka bertanya bagaimana keadaanku. Aku hanya bisa gumamkan beberapa frase bahasa Spanyol yang kutahu dari sekolah dan berharap bantuan leluhur Spanyolku saat jawaban mereka terlalu cepat untuk bisa kupahami. Lagi pula kedengarannya, mereka menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi. Melihat kebingunganku, Gusman menjelaskan bahwa orang-orang di Barcelona bicara bahasa Katalan di kehidupan sehari-hari, bukan bahasa Spanyol standar. Oh, baiklah. Tiba-tiba aku merasa sangat terasing di antara mereka. Tak heran, saat mereka buka, aku ditugaskan untuk tugas cuci piring dan mengatur gudang karena aku tak bisa bicara bahasa Katalan. Di rumah, aku punya asisten dan pelayan mengurusi setiap langkahku. Sungguh,
Jadi bekerja di sini adalah siksaan. Belum lagi cuaca panas di sini sangat menguras tenagaku. Langkahku yang lambat membuatku mendapat tatapan tajam oleh Manu, cemberutnya yang kesal, atau terkadang beberapa kata yang aku yakin tak terlalu baik. Untungnya, Gusman ada di sana untuk menghibur seperti biasa. Aku minta maaf, aku tak tahu apa yang kulakukan. Sama-sama, kau melakukan sebisamu. Tak perlu khawatir dengan kucing penggerutu itu. Tetap saja, Manu cuma satu dari banyak masalahku. Semuanya terlihat membingungkan, mulai dari mereka menentukan waktu ke sistem metrik. Belum lagi waktu makan di Spanyol yang selalu telat 2 jam. Sumpah, aku hampir pingsan karena hipoglikemia di hari-hari awal. Tapi hari ini, Manu tiba-tiba menyuruhku mengambil pesanan meja. Mungkin mereka tahu kegugupanku, jadi mereka menunjuk hidangan yang mereka ingin dari menu. Gazpacho dan pesto pasta? Baik, panggil aku Bear Grylls. Berimprovisasi, beradaptasi, mengatasi adalah caranya. Beberapa saat kemudian aku sedang asyik di dapur saat ku dengar keributan di luar. Aku lari keluar dan menyadari pelanggan yang tadi sedang batuk hebat. Apa yang terjadi padanya? Kulihat Pak Rius berlari menghampiri teman kencannya menanyakan beberapa pertanyaan dan memeriksa pastanya yang sudah dimakan setengah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia segera memanggil ambulan. Mikaela, apa mungkin kamu tak mendengar bahwa dia mengatakan dia alergi kacang? Mungkin dia bilang makanannya harus bebas kacang karena dia alergi. Tapi itu terlupakan dari pikiranku. Syukurlah ambulan tiba tepat waktu, jadi dia baik-baik saja. Tetap saja Pak Rios harus minta maaf dan makan malam itu gratis. Dan Manu menyampaikan pendapatnya padaku. Kenapa dia marah padaku? Dia tahu aku tak bisa bahasa mereka, tapi dia menyuruhku menerima pesanan mereka. Kuharap aku bisa bahasa Katalan supaya aku bisa langsung memecatnya. Kurasa aku harus memecat diriku sendiri. Adios. Aku sedang jalan tak tentu arah saat Manu dan Gusman menemukanku. Mereka bilang mencariku kemana-mana. Ekspresi Manu yang canggung sangat berbeda dengan tampilannya yang dingin seperti biasanya. Maaf, kau tak tahu bahasa Katalan, aku tak tahu bahasa Inggris. Kita, salah paham. Pulanglah, kumohon, oke? Sekarang aku tahu cowok ini sepertinya dingin hanya karena dia tak bisa bahasa Inggris. Melihat ketulusannya aku mengikuti mereka kembali. Tapi, akankah aku kembali pulang? Bagaimana jika aku tak akan temui teman-teman dan keluargaku lagi selama sisa hidupku? Hari berikutnya aku pergi ke kedutaan US dan menerima berita mengejutkan. Elio dan Tara tak hanya sudah meninggalkan Barcelona, tapi juga Spanyol seminggu yang lalu. Kenapa Anda tak segera informasikan padaku saat Anda temukan mereka? Oh, kami akan lakukan itu besok. Toh mereka sudah pergi. Hohoho. Apa yang lucu soal itu? Kau bodoh? Lupakan saja, membakar tempat ini tak akan menyelesaikan apapun. Duniaku sudah runtuh. Apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Kenapa aku dikelilingi oleh orang-orang jahat? Paranoiaku terbukti benar sekali lagi. Aku tak bisa percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Kusampaikan ke keluarga Rios dan tanya apa aku bisa tinggal dengan mereka lebih lama. Mereka memastikan aku bisa tinggal selama yang aku butuhkan. Mereka juga tak bisa menghubungimu. Mereka tak mungkin meninggalkanmu. Mungkin mereka pergi mencari cara untuk membantumu. Angkat dagu ratu, nanti tiaramu jatuh. Keramahan dan energi positif keluarga ini tak tertandingi. Tetap saja membuatku sedih aku belum bisa pulang. Beberapa hari kemudian, herannya, Manu menawarkan padaku belajar bahasa Katalan. Sebagai ganti, aku akan mengajarinya bahasa Inggris. Dia bicara dengan natural, sementara aku merasa seperti terlahir dengan lidah yang salah. Setiap kali Manu marah padaku karena membuat kesalahan, aku alihkan perhatiannya dengan pertanyaan. Kenapa kalian pakai Celsius dan bukan Fahrenheit di sini? Kenapa bahasa Katalan dan bukan Spanyol? Dan ada apa dengan tidur siang? Sumpah, seolah seluruh kota tiba-tiba mati di siang bolong. Sekilas pertanyaanku seperti menjengkelkan, tapi dia sungguh menjawab semua itu. Aku bisa lihat sikap dinginnya perlahan mencair. Waktu berlalu dan bahasa Katalanku makin membaik. Hari ini aku bahkan ngobrol dengan orang tua Manu sambil kerja. Mereka bilang restoran ini didirikan beberapa generasi yang lalu dan banyak pasangan yang bermasalah mampir ke tempat ini. Namun pada akhirnya cinta akan selalu menang karena masakan kami menyembuhkan mereka. Mungkin terdengar romantis, tapi sebenarnya itu karena kakek buyutku senang menjadi guru cinta. Sementara nenek buyut ingin jadi terapis pasangan. Sejak saat itu, berkat Manu dan rekan kerjaku, kehidupanku jauh lebih mudah. Setiap kali aku mengacau, mereka menawarkan bantuan atau bimbingan. Suatu kali aku tersesat saat mengantar makanan dan sudah pergi terlalu lama. Tapi saat aku kembali, mereka tak mengkritikku. Salah satu dari mereka bercanda aku tak tahu daerah itu karena aku jarang keluar. Jadi Gusman menyarankan kami bertiga pergi ke pantai sepulang kerja. Vitamin laut sepertinya apa yang kubutuhkan. Hah? Tapi hanya Manu yang menungguku setelah shift kami. Hanya kita saja, Gusman dengan teman kencannya yang seksi. Gusman, kau tukang tipu yang jahil. Tetap saja, ini bukan kencan ya kan? Hanya dua teman saling mengenal satu sama lain.
Awalnya aku mengira kami akan menyusuri La Rambla dan sampai di pantai Barceloneta. Tapi Manu membawaku ke Playa Badalona yang sedikit lebih jauh, tapi cukup sepi dan indah. Aneh kenapa TripAdvisor tak menyebutkan tempat ini. Manu mengeluarkan sebotol kava, teh khas dari Barcelona. Wah, bukankah ini mahal? Apakah yakin aku bisa minum ini? Kau sudah bekerja keras dan pantas bersantai dengan baik. Sungguh pengertian, dia bisa saja membuatku tersipu. Kemudian kami bersulang atas kedatanganku yang kacau kemari. Itu dia. Dengan Manu, aku bisa lihat sisi sederhana dari Barcelona. Tak sering aku dapat kesempatan berada di tempat secantik ini. Sebaiknya aku lebih beradaptasi. Lagi pula, jika aku tak di sini, aku tak akan pernah bisa mengamati monumen megah ini dari dekat. Yesus! Maksudku, Gusman, dia mengalami kencan yang buruk dan datang untuk melampiaskannya. Apa yang kau pikirkan, Mikaela? Kau punya pacar, ingat? Akhirnya kehidupanku di sini makin menyenangkan. Aku sepertinya mengadopsi mentalitas Mañana, jadi pelan-pelan saja jadi motoku. Aku sekarang sadar siapapun yang menciptakan siesta itu seorang jenius. Orang-orang terkadang mulai bernyanyi sementara yang lain ikut bernyanyi bersama atau menari mengikuti alunan musik. Orang Spanyol tampaknya lebih menghargai kualitas hidup dibandingkan orang Amerika Serikat. Namun, aku masih rindu rumah dari waktu ke waktu dan Manu adalah satu-satunya yang sepertinya sadar. Kau bisa bicara padaku kapan saja, yakinlah itu. Kami semua senang ada kau di sini. Oke, aku mungkin sudah sedikit naksir padanya. Tidak, fokus Mikaela. Pikirkan Elio, pacarmu. Aku penasaran bagaimana kabar dia dan Tara. Omong-omong, aku melihat mereka lagi malam itu. Di acara TV tentang pariwisata di Marseille, Prancis. Dan tanpa malu mereka mengaku sebagai pasangan. Aku tak bisa mempercayainya. Tapi tanpa pasporku, aku tak bisa menuju ke mereka. Jadi ku minta Manu dan Gusman pergi ke sana. Dan mereka setuju. Sis, jangan khawatir. Aku akan senang sekali membawakan para pengkhianat ke pengadilan atas namamu. Tak peduli apa yang terjadi, seumur hidup aku akan berhutang budi ke mereka, para malaikat penjagaku. Mereka kembali setelah beberapa hari dengan barang-barangku. Tapi Manu bilang mereka tidak menunjukkan penyesalan, malah menyalahkan semua padaku. Di saat kulihat mereka, aku tahu mereka berdua berpergian dengan mengemis. Percayalah padaku sayang, mereka tak pegang uang. Tapi aku masih punya pertanyaan. Jadi aku pun segera menelpon Tara dan kekacauan pun terjadi. Tara berkata paranoia dan keras kepalaku membuatnya lelah. Begitu juga Elio. Kami menyimpannya sendiri selama ini karena tak ingin menyakitimu. Tapi sebenarnya sungguh melegakan tanpa adanya dirimu. Kau tahu kami dihubungkan dengan kesamaan trauma, yaitu kau. Bagus, kuharap kalian berdua senang mengemis ke orang asing bersama. Tara, apa kau bicara dengan Mikaela? Miki, tunggu. Aku tak bisa dengarkan sepatah kata lagi. Bahkan sudah tak ada air mata yang tersisa padaku. Manu duduk di sampingku. Hei, kau sudah singkirkan para pengkhianat itu. Kenapa cemberut? Aku baik-baik saja. Jangan hiraukan aku. Aku hanya kehilangan 2 orang yang kupercaya selain keluargaku. Bukan masalah. Ayolah, itu tak seburuk itu. Menyerahlah. Apa-apaan? Ups, salahku. Jangan menyerah. Maksudku cerialah. Jangan tertawa, aku bersungguh-sungguh. Sejak kau di sini, kau sudah jadi jauh lebih mandiri. Ya kan? Kau cukup kuat, gadis yang tangguh. Dia benar, dan bukan hanya karena aku suka padanya. Aku begitu terjebak dalam segalanya sampai tak sadar sudah mempercayakan hidupku padanya yang hampir tak kukenal. Aku sangat mengandalkan dia dan keluarganya. Mungkin tak terlalu buruk mengetahui orang baik masih ada. Dan laki-laki ini, dia membuat begitu sulit bagiku meninggalkan tempat ini. Saat fajar menyingsing, aku terbangun oleh suara helikopter yang membekakkan telinga. Itu lambang keluargaku. Orang tuaku pasti sudah mengirim heli itu. Seorang pria menghampiriku dan berkata bahwa ayahku ingin aku pulang karena aku sudah menghilang tanpa kabar terlalu lama. Lalu dia langsung menggandengku dan kami langsung terbang kembali ke Amerika. Kumohon padanya untuk kembali supaya aku bisa pamitan ke Manu, Gusman, Pak, dan Burios. Para penyelamatku, tapi permohonanku sama sekali tidak digubris. Aku akhirnya pulang dan kuliah, tapi sebagai orang yang berbeda. Aku bertekad untuk lebih bergaul dan berteman dengan orang baru. Dan tak hanya bualan. Aku sungguh pindah ke asrama supaya dikelilingi dengan teman sebayaku. Sudah lama sekali, tetapi aku belajar membuka diri dan menjaga kepercayaanku. Tak seharusnya kulewatkan persahabatan hanya karena ketakutan tak berdasar. Tapi aku tak bisa mengalihkan pikiranku dari Manu. Kami bahkan tak mengucapkan selamat tinggal dengan baik dan tidak punya cara untuk menghubungi satu sama lain. Jadi aku balik ke Barcelona untuk mencarinya. Tapi saat aku tiba di sana, keluarganya bilang dia baru saja pergi ke bandara. Ternyata dia juga pergi mencariku. Aku langsung naik taksi dan menuju ke bandara. Segera setelah sampai, ku cari penerbangan paling awal ke Amerika sudah lepas landas. Demikianlah bagaimana waktuku di luar negeri berakhir.
Michaela, mi amor, di mana kau? Ya, cintaku. Ambil foto itu lagi. Aku di sini, mata tertuju padaku. Ya, aku tak mengerti kenapa kau tak naik penerbangan itu. Aku punya firasat akan melihatmu lagi jika aku berbalik. Anggap saja itu telepati. Kata mereka senam adalah ratu dari olahraga dan kataku aku sedang berada di momen ratu dalam hidupku. Aku mendarat dengan sempurna dan mendapat medali emas. Saat aku melangkah ke tempatku, pria ini bergegas mendatangiku. Kemampuanmu sangat memukau. Aku Nick, pelatih nasional dan aku ingin kau berada dalam timku. Telingaku mulai berdenging dan kepalaku rasanya seperti berputar. Dan kukira aku akan muntah. Rasa mual itu tak kunjung pergi sementara anggota timku yang sangat bersemangat terus saja menggodaku. Katakan ya Kylie, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tak tahan lagi, jadi kubuka pintunya. Tidak, aku tak mau punya pelatih laki-laki. Aku benci padamu, aku benci laki-laki. Hai, aku Kylie dan ada alasan valid kenapa aku sangat tak suka laki-laki. Ibuku meninggal saat aku masih kecil dan bukannya menghabiskan waktu denganku, ayahku menjadi tukang kencan. Dia selalu membuat alasan. Orang tak bisa hidup tanpa cinta. Kau akan mengerti jika dewasa. Jika ini yang diperbuat cinta ke semua orang, maka aku tak mau. Aku bersumpah tak akan jatuh cinta. Tidak, aku masuk ke asrama yang semuanya perempuan. Dan seiring waktu berlalu, kebencianku terhadap laki-laki kian tumbuh. Hanya dekat dengan bau laki-laki sudah membuatku pusing dan mual. Di rumah, ayah menungguku dengan tipikal tampang hooknya. Kylie, kenapa kau menolak bergabung dengan tim nasional? Kenapa menolak impianmu? Impianku atau ayah? Seolah ayah peduli, ayah tak pernah ada untukku. Itu adalah masa depanmu, Kylie. Akan baik-baik saja, tak ada universitas yang akan menolak bakatku. Tapi bagaimana kalau kau tak bisa lulus? Ayah, nilaiku mungkin jelek, tapi aku tak sebodoh itu. Tak, bisnisku tak berjalan begitu baik. Aku tak bisa membayar uang sekolahmu lagi. Kau harus kembali ke rumah. Apa? Dan jika aku tak lulus, maka aku tak bisa kuliah. Jika aku tak bisa kuliah, maka aku tak bisa cari pekerjaan. Dan jika... Tapi masih ada tawaran beasiswa dari sekolah lain untukmu yang bisa kau pertimbangkan. Aku langsung setuju. Aku tak bisa duduk di sini melihat ayah memupus impianku dengan ketidakmampuannya. Ya, lingkungan baru mungkin agak menantang, tapi aku gadis yang kuat. Aku bisa menjalani ini. Tapi, hari berikutnya, ayah mengantarku ke bangunan yang mirip benteng. Rupanya sekolah baruku. Dan untuk menambah masalah baru, berdiri di sana untuk menyapaku adalah seorang cowok. Sekarang secara resmi aku punya perasaan buruk tentang tempat ini. Dengan enggan aku mengikutinya ke kantor wakil kepala sekolah dan aku harus duduk di sana dengan mulut tertutup. Dia menyodorkan sebuah formulir padaku. Kau tak terlihat baik. Ayo kita lakukan ini dengan cepat. Silakan, tanda tangan di sini. Kemudian dia menjulurkan tangan untuk berjabat tangan. Selamat datang ke St. John SMA khusus laki-laki. Maaf? Khusus laki-laki? Ya, itu benar. Kau satu-satunya perempuan di sini. Aku menerobos keluar ruangan. Koridor itu penuh dengan cowok. Mereka ada di mana-mana. Selamat datang, Rosie. Kami sudah menunggu, Rosie. Ku coba berlari melewati mereka, tapi sangatlah sulit hingga aku tersandung kakiku sendiri dan cowok ini menahanku dari jatuh. Tapi perutku yang bergejolak mengatakan sesuatu. Aku muntah ke sekujur tubuhnya. Cowok ini menjerit dan melepaskanku. Semua melongo menatapku seolah aku ini burung eksotis. Dengan harga diri yang tersisa, aku bangkit dan tertatih-tatih kembali ke kantor wakil kepala sekolah. Aku menolak beasiswa ini. Kau baru saja tanda tangani berkasnya. Kau tak bisa pergi begitu saja. Aku teramat marah dan tak bisa berkata apa-apa. Ayah pasti merencanakan ini semua. Sepertinya aku tak punya pilihan lain kecuali bertahan di tempat ini. Jadi di hari pertamaku sekolah, kututupi diriku mulai dari ujung kepala hingga kaki seperti ninja. Tapi spanduk apa itu? Untukku? Aku masuk ke ruang kelas berusaha agar tidak muntah. Tempat ini sungguh aneh. Aku tak bernyanyi dan aku tak dipanggil Rosie. Saat guru menyuruhku untuk memperkenalkan diri, kuputuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menetapkan beberapa aturan dasar. Namaku Kylie. Aku tak menyanyi dan kalian semua menjijikkan. Aku minta kalian paling tidak tetap berada sejauh 2 meter dariku. Kalau tidak, aku akan berputar menendangmu ke dimensi lain. Yang membuatku heran, para siswa tak terintimidasi. Sebaliknya, mereka semua bertepuk tangan dan bersiul padaku. Aku benci cowok. Aku berjalan gontai ke kursiku dan hendak duduk, tapi kemudian ada yang menendang kursiku menjauh. Aku menoleh untuk memelototi pelakunya. Oh, itu cowok yang kumuntahi kemarin. Menjauhlah, aku tak mau ada muntahan lagi di badanku. Kylie dan Jerry keduanya siswa baru, jadi semuanya bantu mereka menyesuaikan diri. Jadi, Jerry ya, dia balas melotot padaku. Di tengah-tengah semua cengiran ala kucing Cheshire siswa laki-laki lainnya. Ini akan menjadi neraka. Selesai kelas, para cowok mengikuti tiap langkahku. Jadi aku harus jungkir balik untuk melarikan diri. Tapi itu hanya membuat mereka bersorak makin keras. Aku segera kembali ke asramaku, tapi situasinya tak lebih baik. Apa mereka tak pernah melihat perempuan sebelumnya? Aku mengunci diri di kamarku setiap malam dan hanya pergi untuk bergegas ke kantin untuk beli makanan. Setelah seminggu tinggal seperti ini, aku sangat tidak baik-baik saja. Aku sedih di kelas dan kesepian di malam hari.
Suatu malam, aku sedang scrolling ponselku saat kulihat ada lowongan di kafe dekat sekolah lamaku. Kalau aku kerja sepulang sekolah, aku bisa hindari para cowok aneh itu dan bergaul dengan teman-teman lamaku. Jadi aku mendaftar pekerjaan itu dengan mudah diterima dan merasa senang sekali hingga aku bertemu Jerry. Kenapa kau di sini? Aku segera keluar dari dapur. Harus bagaimana sekarang? Apa si brengsek ini menghantuiku atau apa? Tapi aku sungguh butuh pekerjaan ini. Jadi ku masukkan secari kertas ke loker Jerry mengatakan bahwa saat kami berdua menyelinap keluar dari asrama untuk bekerja, mari kita rahasiakan ini sama-sama. Dan yang mengejutkan dia setuju akan hal itu. Tapi bukan itu saja masalahnya, aku ada masalah soal licin. Aku punya jemari mentega. Aku menumpahkan kopi di lantai lalu tergelincir di atasnya, menjatuhkan kue di pangkuan seorang wanita dan laki-laki. Jumlah cangkir yang sudah kupecahkan, aku memohon pada pemilik untuk memberiku kesempatan terakhir sebagai pembuat roti. Tapi hasil akhirnya mengerikan. Aku merasa sangat kecewa saat ku dengar seseorang berkata, Teman sekelas butuh bantuan? "Oh, Jerry dan bau cowoknya." Aku segera pergi ke kamar mandi. Apa semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tetaplah di sana. Aku alergi pada laki-laki. Aku mendengar Jerry tertawa, jadi kujelaskan padanya bagaimana aku ini serius. Dan berada di sekitar laki-laki membuatku mual. Oh, jadi itulah kenapa kau muntah padaku hari itu? Hei, mungkin aku bisa bantu pekerjaanmu. Ya dan tidak, aku tak butuh bantuanmu. Aku tak melakukan ini untukmu. Oh ya Tuhan, apa itu? Roti? Aku tahu ini buruk, tolong hentikan. Kylie, sebagai pegawai setia kafe ini, aku bersikeras melakukan ini demi keselamatan pelanggan. Mendengar ini, aku setuju membiarkan Jerry membantuku. Terima kasih atas arahan jarak jauhnya, aku akhirnya membuat roti yang enak dan berhasil mempertahankan pekerjaanku. Sejak itu kami jadi makin dekat. Jerry punya ide untuk menyembuhkan alergiku terhadap laki-laki. Dia biarkanku mendekati cowok di tingkat kenyamananku sendiri. Di kafe, dia menyemangatiku untuk menerima pesanan dari pelanggan laki-laki. Di sekolah, dia membantuku belajar kelompok dengan beberapa teman-temannya. Awalnya, aku waspada terhadap mereka, tapi kurasa mereka tak terlalu buruk. Tak hanya itu, mereka juga memberiku intervensi pelajaran, cowok 101, di mana dengan bercanda mereka menganalisa perilaku cowok untuk membantuku bergaul. Dari mulai gimana cowok menyapa, mengambil foto keren, hingga menggoda. Apa kau ini karcis parkir karena ada tilang tertulis di dirimu? Itu cara kalian menggoda para cewek? Lucu sekali. Kau tak menyukainya, tapi bagaimana kalau ku bilang padamu aku serius? Aku menyukaimu, Kylie. Aku langsung menutup mulutku, tapi bukan karena aku merasa mual. Apa yang harus kulakukan? Mengatakan ya atau... Tiba-tiba ponselku berdering. Itu ayah. Bagaimana sekolah sayang, sudah punya pacar belum? Apa hanya itu yang ayah pedulikan? Benar, itu mengingatkanku ini semua hanya pengaturannya dan aku tak bisa berikan apa yang dia mau. Tak ada pacar. Aku teriak lalu menutup telepon. Aku berbalik untuk memberitahu Jerry untuk berhenti bercanda, tapi para cowok sudah menindihnya di lantai. Beraninya kau menggoda Rosie? Dia milikku, bukan milikmu. Hentikan! Ku ambil majalah dan menyatakan aku tak akan pernah pacaran dengan satupun dari kalian selamanya karena ini tipeku. Sekarang keluar. Tapi keesokan paginya aku tiba di kelas melihat semua siswa memakai wig dan pakaian perempuan. Mereka mengelilingiku dan syukurlah Jerry menyeretku keluar dari sana tepat waktu. Apa kau tak pikir mereka aneh? Mereka jadi sangat kompetitif dan terus memanggilku Rosie. Jerry bilang dia juga tak paham, ada sesuatu yang sangat mencurigakan soal beasiswa ini. Jadi kami menyelinap ke kantor administrasi untuk melihat apakah fileku punya jawabannya. Setelah mencari beberapa saat aku menemukannya. Tapi siapapun yang dijabarkan di sini bukanlah aku. Aku bukan murid dengan nilai A. Aku tak menyanyi atau bermain gitar. Dan aku bukan social butterfly. Kemudian Jerry memberiku binder berlabel Rosie satu-satunya. Ada legenda sekolah bahwa saat Rosie muncul, satu-satunya bunga di taman akan mekar. Sihir Rosie sangat kuat hingga tiap siswa akan memperebutkan cintanya. Memang ada bunga mekar di taman yang artinya aku adalah Rosie. Jadi mereka hanya mencintaiku karena sihir usang, aku bertaruh kau pun begitu. Aku tak bisa berada di sekolah ini lebih lama lagi, jadi aku pulang dan meringkuk di kamarku. Saat mendengar ketukan di pintu, aku mengintip keluar dan melihat Jerry. Aku membanting pintunya. Kylie, dengar, itu semua aku. Tak ada sihir atau apapun. Awalnya, kukira kau ini Queen Bee yang suka perhatian. Tapi berada di dekatmu membuatku menyadari kau ini anak cengeng, ceroboh yang lucu tapi juga cewek tangguh yang berusaha berdiri dengan kaki sendiri. Itulah kenapa aku menyukaimu. Apa kau tak apa? Tolong, lanjutkan. Aku menyukaimu karena kau ini Kylie, bukan Rosie. Aku tak bisa menahannya lagi, lalu mulai menangis. Aku akhirnya membuka diri ke orang lain, tapi ini semua palsu. Tak satu pun dari mereka mau jadi temanku, mereka hanya suka Rosie. Kemudian ayah muncul. Tentu saja, dialah yang membiarkan Jerry masuk. Melihatku begitu, ia tampak sedih, lalu mendudukanku untuk memberitahu sesuatu. Sebenarnya ibumu dulu belajar di sekolah itu juga. Ibu adalah anak ajaib yang jago dalam pelajaran dan bernyanyi. Saat reputasi sekolah menurun, kepala sekolah melanggar aturan dan mengundangnya untuk masuk ke sekolah itu.
dengan harapan dia akan membawa mereka menuju prestasi. Awalnya siswa laki-laki keberatan, tapi perlahan dengan bakat dan perilakunya yang baik, dia mendapat rasa hormat mereka dan dengan senang mereka memanggilnya Rosie. Ibumu hebat dan aku tak percaya keberuntunganku saat kudapatkan hatinya. Aku begitu tersesat tanpanya hingga ku coba menutupi kekosongan itu. Aku berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, meninggalkanmu sendiri. Baru kemudian aku sadar masih bisa kutemukan kesenangan hidup bahkan tanpa Rosie di sisiku. Kylie, ku ambil risiko mengirimmu ke sekolah itu karena aku ingin kau hadapi ketakutanmu. Jangan abaikan cinta hanya karena masa lalumu yang menyakitkan, seperti yang kulakukan. Aku akhirnya paham asal-muasal perilaku ayah dan merasa sangat kasihan padanya. Maaf menyela, tapi jika ibu Kylie adalah Rosie yang pertama, dan sihirnya langsung memikat semua orang, lalu kenapa dia mendapatkan penolakan pada awalnya? Oh, sebenarnya Rosie satu-satunya itu cuma mitos. Tak ada sihir sama sekali. Bertahun-tahun, cerita itu pasti berubah menjadi dongeng. Sekarang setelah Jerry membahas ini, kusadari profilku lebih terlihat seperti ibu daripada milikku. Bahkan sebelum masuk sekolah ini, semua orang membicarakanmu yang jago musik dan hanya mengencani siswa berprestasi. Seolah seseorang menciptakan image palsu untuk membuatmu begitu menarik. Ayah bilang wakil kepala sekolah lah yang menawarkan beasiswa. Kami saling mencocokkan dan kami yakin bahwa pasti dia yang berada di balik semua ini. Aku dan ayah pergi ke sekolah untuk menemuinya, tapi dia menyangkal semua dan bahkan mengeluarkanku. Hari berikutnya di tempat kerja, Jerry memberitahukan berita besar. Ada rumor soal siswi lainnya. Sepertinya wakil kepala sekolah ingin mencari Rosie baru. Ini harus dihentikan. Dia tak bisa terus memperalat anak perempuan seperti ini. Sudah saatnya kebohongannya diungkap. Kami bertiga memasukkan banyak sekali pendaftaran siswi perempuan dan akhirnya terpilih. Pada hari penerimaan, Jerry menyamar jadi cewek dan aku jadi cowok, lalu pergi ke sekolah bersama-sama. Semua cowok berkumpul mengelilingi Jerry dan melongo melihatnya seolah dia iPhone baru atau semacamnya. Kemudian wakil kepala sekolah memperkenalkan dia sebagai siswi baru, Jessie. Hai, aku Jessie dan aku ingin beritahu kalian satu rahasia. Kemudian dia mulai melepaskan wignya dengan cara yang sangat dramatis, membuat semua siswa terkesiap kaget. Apa, menurut kalian aku tak cantik? Aku memegangi perutku dan berusaha mengontrol tertawaku. Kau sangat cantik. Oh, konyol. Aku tak hanya cantik, aku ini juga jago musik. Kemudian dia mengeluarkan biola dan mulai membuat suara-suara bising yang memekakkan telinga. Apalagi aku ini bunga kecil yang rapuh. Kemudian dia mematahkan biola itu menjadi dua di depan mata semua orang yang ketakutan. Itulah petunjukku untuk masuk. Kulepas samaranku dan menunjuk ke Jerry. Dasar ular licin, kau berusaha mencuri para priaku? Semua cowok di sekolah ini milikku. Lalu aku mendatangi Jerry dan menjambak rambutnya. Kenapa kau di sini? Aku sudah mengeluarkanmu. Semua orang terkejut mendengarnya dan bertanya ke wakil kepala sekolah soal itu. Kemudian aku melambaikan bunga yang kupegang. Teman-teman, tak ada Rosie satu-satunya. Ini bunga yang menandai Rosie dan ini terlihat palsu bagiku. Para cowok pun jadi makin naik pitam ke wakil kepala sekolah. Baiklah, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa Rosie satu-satunya itu tak nyata selama itu berhasil? Toh kulakukan ini hanya untuk membangkitkan lagi sekolah ini. Sekolah ini layak dapat kepala sekolah yang berdedikasi sepertiku. Bukan yang dulu yang bahkan tak pernah muncul dan bisa saja pensiun sekarang. Dengan putus asa dia berteriak saat sekelompok siswa yang tak puas menariknya keluar. Sisanya berlari ke arahku dan berkata mereka merindukanku. Jadi bahkan di antara semua kebohongan itu, pertemanan kami masih nyata. Dan lebih baik lagi, kini aku tak merasa pusing atau tak enak badan sama sekali. Semua orang di sini untuk menghiburku. Cowok-cowok, ayah, dan tentu saja calon pacarku, Jerry. Kami belum pacaran karena cewek harus jual mahal. Tiba-tiba ada suara menyela selebrasi kami. Itu Nick. Pelatih tim nasional. Penampilan yang bagus. Apa kau pertimbangkan lagi untuk bergabung dengan tim? Mempertimbangkan lagi? Nick, anggap aku 100%. Tidak, 1.000.000% setuju. Halo, namaku Dixie dan aku punya cerita yang cukup aneh untuk kalian hari ini. Terima kasih pada cerita pendek remaja karena telah menceritakan kisah hidupku, jadi silakan subscribe ke channel ini. Aku dulu punya kehidupan yang sempurna. Ibuku adalah seorang pengacara untuk firma hukum ternama, tapi ayah bekerja dari rumah. Dan bersama kami adalah tim terhebat. Dan Dixie terus berlari dan bisakah dia berhasil? Wow, ya, dia bisa. Woohoo! Dan dia menembak dan dia mencetak skor. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Hari ini adalah turnamen antara ayah dan anak perempuan dan tebak siapa yang menang. Nah, turnamen berakhir. David, kau tak bisa terus membesarkan anak kita seperti berandal. Bersihkan tempat ini dan ayo bantu aku menyiapkan makan malam, Dixie. Ibuku benar-benar pembunuh kesenangan. Saat makan malam, aku sangat bersemangat membahas ulang tahunku yang akan datang dengan ayah dan ibuku. Aku akhirnya menuliskan apa yang ku mau. Hanya ada satu hal di daftar itu. Kita sudah membahas ini. Kau tak akan punya adik. Tapi kenapa? Kumohon, Bu. Aku janji akan membantu bayi itu dan aku bahkan akan berhenti Tidak, kita tak akan punya anak lagi.
Tulis yang lainnya dalam daftarmu. Tapi Bu, hanya itu yang kuinginkan. Kalau begitu inginkan yang lainnya. Ayo sayang, pasti ada hal lain yang kau inginkan. Seorang bayi itu permintaan yang cukup tinggi. Jika kalian tak memberiku adik perempuan, aku akan mogok makan hingga kalian mendengarku. Silakan saja. Aku terlalu lelah untuk ini. Sekarang biarkan aku makan malam dengan tenang. Tentu saja dia bahkan tak peduli jika aku membuat diriku sendiri kelaparan. Aku naik ke atas dan berteriak dalam bantalku. Ibuku begitu mustahil. Hei sayang, apa kau baik-baik saja? Istrimu membunuhku. Ayolah sayang, berikan ibumu kelonggaran. Punya bayi itu hal besar. Dan mungkin bukan waktu yang pas untukku dan ibumu karena pekerjaan dan yang lainnya. Apalagi, tentu saja pekerjaan lebih penting baginya daripada kita. Ibumu mungkin kebanyakan bekerja, tapi percayalah dia sayang padamu. Dan aku punya hadiah sempurna untuk ulang tahunmu. Akan luar biasa dan bahkan lebih baik daripada bayi yang menangis. Aku meragukannya, tapi kita lihat saja. Beberapa minggu kemudian di malam ulang tahunku ke-14, semuanya hancur. Aku ada di kamarku saat ku dengar keributan di bawah. Itu pasti ayah yang memasang dekorasi. Tapi kemudian ku dengar ayah dan ibu saling memaki, jadi aku lari ke bawah melihat ibuku duduk di kegelapan. Ibu, kenapa ibu duduk di sini sendirian? Mana ayah? Dan kenapa ayah tak memasang dekorasiku? Sayang, tak ada cara yang mudah untuk memberitahumu ini, tapi ayahmu meninggalkan kita. Kami bermasalah selama ini dan aku sudah mencoba menjaga keutuhan kami, sayang. Percayalah padaku, aku sudah berusaha, tapi ia pergi. Pembohong, pembohong, ibu bohong. Ayah tak akan pernah lakukan itu. Aku akan menelponnya sekarang. Dan dia akan beritahu aku kalau ibu bohong. Tapi ibu tak bohong. Aku menelpon setiap hari selama berminggu-minggu, tapi ayah tak pernah mengangkat teleponnya. Dia sungguh pergi. Aku tak percaya ini. Bagaimana bisa dia meninggalkanku tanpa berpamitan? Seolah semuanya tak cukup buruk, ibuku masuk ke kamarku suatu hari mengenakan pakaian pedesaan yang sangat konyol. Kita pindah ke desa. Apa? Ke desa? Kenapa? Kurasa berada di sini di rumah ini mungkin terlalu berlebihan. Dan jika kita ingin sembuh, kita butuh awal yang baru. Pekerjaan baru, rumah baru, kehidupan baru. Dan musim panas ini kau punya banyak waktu untuk beradaptasi sebelum sekolah dimulai. Aku tak akan pergi. Bagaimana jika ayah kembali padaku? Dia tak akan kembali. Aku tak percaya pada ibu. Ibu hanya berusaha membawaku jauh darinya. Kemasi barangmu, kita pindah hari ini. Tandai kata-kataku, aku tak akan pindah. Tak akan. Tapi tentu saja cara ibu atau tidak sama sekali. Sayang, ada sesuatu yang perlu kuberitahu soal tempat ini. Tempat yang akan kita tuju adalah rumahku. Tempat aku tumbuh. Hah? Ibu tak pernah cerita soal rumah ibu. Dan sekarang tiba-tiba kita pindah ke sana? Aku tahu ini aneh, tapi ceritanya panjang. Tapi percayalah padaku, kau akan segera tahu. Dan akhirnya kau akan ketemu adikku Rose. Adik perempuan, ibu punya adik dan tak pernah cerita padaku? Tuhan, apa aku tahu apapun tentang ibu? Oh iya, kita sudah sampai. Aku mendongak ke atas dan kulihat seluruh peternakan terhampar di depan mataku. Dan itu Rose, tantemu. Seorang wanita yang hampir secantik ibu berdiri di jalan masuk sedang memegang garu. Aku bisa langsung rasakan kalau dia tak menyukai kami. Wah, lihat siapa ini. Kenapa kau di sini? Ini rumahku, Rose. Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Rumah? Tolong jangan membuatku tertawa. Suamimu pergi dan kau ingat kalau kau punya rumah. Kaya betul. Hai Tante Rose, aku senang bertemu denganmu. Tentu. Dia hanya berjalan pergi dan lanjut menyekop jerami, kasarnya. Tapi Tante Rose lebih dari kasar. Dia kejam. Dia tak pernah bicara pada ibuku dan aku. Dia selalu pura-pura seolah kami tak ada. Dan parahnya lagi, ku coba bertanya pada ibu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi dia menolak memberitahuku. Para orang dewasa. Merasa agak sesak, suatu hari aku jalan-jalan ke danau saat kurasakan sesuatu seperti batu menghantamku. Aduh! Hei, apa-apaan kau? Oh, maaf sekali, aku tak tahu ada kamu. Aku Callum, dan kau pasti Dixie. Hah? Bagaimana kau tahu siapa aku? Ini kota kecil, kami tahu semua orang. Jadi, bagaimana menurutmu tinggal jauh dari kota besar? Mengerikan, tak sabar hingga ayah datang untuk membawaku pergi jauh dari sini. Ya, soal itu aku turut menyesal. Ayahku juga pergi, jadi aku paham bagaimana perasaanmu. Dengar, aku tak kenal siapa kamu atau apa yang kau pikir kau tahu. Tapi ayahku tak meninggalkanku, oke? Dia cuma sibuk kerja. Oke, jangan pergi. Aku minta maaf. Ayo, coba kita lihat siapa yang bisa melempar batu paling jauh. Aku sangat marah ke Callum ini dan seluruh penduduk kota yang bodoh karena mengira ayah pergi. Tapi membayangkan lagi perang dingin di rumah, lebih baik aku bersamanya saja. Ternyata Callum adalah angin segar dan segera kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Suatu malam aku sedang tidur di kamarku saat ibuku berjalan masuk ke kamarku. Hei sayang, aku tahu bahwa ini sangat sulit bagimu, jadi ku bawa seseorang untuk membantu. Temui Summer, adik angkatmu. Aku tak percaya ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berlari dan memeluk ibu.
Terima kasih banyak. Akhirnya aku punya adik, teman selamanya. Ya, kita akan berteman baik, Kakak. Summer hanya berusia setahun lebih muda dariku, tapi dia sangat energik dan berjiwa petualang. Setiap pagi dia akan keluar kamar sebelum aku bangun untuk menjelajahi lahan, dan di malam hari, dia akan cerita padaku semua kisah petualangannya di siang hari. Yang terbaik dari semuanya, Summer juga tak suka sikap Tante Rose sama sekali. Jadi di malam hari kami menggunjing Rose di belakangnya hingga tertidur. Itu sangat memuaskan. Aku melihatmu dengan Callum hari ini. Aduh, dia ganteng sekali. Apa dia pacarmu? Tidak. Kita hanya berteman. Oke, jika kau bilang begitu. Tebak apa yang kulakukan hari ini? Kubiarkan pintu kandang terbuka. Dan aku yakin semua hewan sudah kabur sekarang. Apa? Summer, kenapa kau lakukan itu? Karena Rose kasar ke kita. Yang dia pikirkan cuma binatang itu. Dan kita lihat saja apa yang dilakukannya saat semua hewan itu pergi. Kristus, itu buruk sekali, Summer. Tolong jangan lakukan lagi. Tante Rose akan marah sekali denganmu. Seakan-akan itu pertanda, ku dengar gedoran di pintuku. Summer melompat dan sembunyi di belakangku. Dasar kau tikus, beraninya kau. Aku tahu kau yang biarkan hewan itu keluar. Kau beruntung aku tiba di sana tepat waktu. Kalau tidak, apa? Rose, beraninya kau mengancam anakku. Beritahu pengganggu kecilmu itu jauh-jauh dari propertiku, atau aku akan berurusan dengannya. Aku bisa rasakan Summer gemetaran di belakangku. Dengan demikian aku harus jadi kakak dan melindunginya. Tante Rose, aku sangat menyesal. Itu tak akan pernah terjadi lagi. Tante Rose hanya melenguh lalu berjalan pergi. Phew, itu hampir saja. Tapi setelah mereka semua meninggalkan kamarku, Summer mulai tertawa. Aku memperingatkannya untuk tak melakukan kejahilan konyol lagi. Tapi aku tahu kalau dia tak akan mendengarku. Berikutnya aku nongkrong dengan Callum, ku beritahu dia apa yang terjadi. Summer terus mainkan lelucon ke Tante Rose. Aku khawatir ini akan membuat ibu dan Tante Rose bertengkar bahkan makin sering. Ya, mungkin dia hanya berusaha beradaptasi dan itu caranya sendiri untuk berperilaku. Dia harus segera mengakhirinya karena Tante Rose yang galak itu tak main-main. Ngomong-ngomong, Summer itu seperti apa? Dia anak yang manis tapi selalu sibuk dengan petualangannya yang liar. Saat aku pulang hari itu, ibu dan Tante Rose sedang terlibat adu mulut. Aku kenal anakku, dia tak akan melakukan ini. Kau bisa marah denganku sesukamu, tapi jangan tuduh anakku sesuatu yang tak dilakukannya. Seseorang mengunci mobilku. Itu kau, Dixie, ya kan? Aku tak melakukannya. Sudah kubilang padamu. Apakah ini alasanmu kemari? Untuk menyiksaku? Apa belum cukup kau lakukan itu? Setelah tahun-tahun berlalu, aku tak percaya kau akan kembali untuk terus membuatku tersiksa. Rose, tolong jangan. Kemudian ibu juga mulai menangis. Bisa ceritakan padaku apa yang terjadi di antara kalian berdua? Cukup dengan segala rahasia. Saat aku dan Rose remaja, dia punya tabungan di mana dia simpan semua uangnya untuk keluar dari tempat ini dan memulai hidup di tempat baru. Dia tak pernah mau tinggal di kota kecil ini. Tapi suatu hari kakekmu berharap aku mengambil alih peternakan. Dan aku panik. Jadi ku curi tabungannya, naik kereta, dan pergi. Dan karena aku pergi, Rose terjebak di sini di peternakan. Aku benci kenyataan aku menyakiti adikku, tapi aku tak menyesalinya. Jika aku tak pergi, aku tak mungkin bertemu ayahmu, dan tak mungkin memilikimu. Oh ya Tuhanku, aku tak percaya kau melakukan itu. Itulah kenapa dia membenci kita. Kau menghancurkan hidupnya. Aku tahu, itulah kenapa aku kembali. Aku ingin perbaiki semuanya, tapi semua orang yang kucintai membenciku. Ayahmu, kau, dan adikku. Mungkin aku ini memang orang yang buruk. Apa yang kau lakukan memang buruk. Tapi, ibu bukan orang yang buruk, Bu. Tapi ibu harus minta maaf ke Tante Rose dan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku senang ibu mengakui kesalahannya dan ingin menebus kesalahan yang diperbuatnya. Jadi kami semua bicara dari hati ke hati di mana ibu akhirnya berani minta maaf ke Tante Rose. Awalnya dia masih marah, tapi kemudian... Kau tahu aku membencimu bertahun-tahun, tapi karena kau tinggalkan aku dengan peternakan ini, aku sadar betapa aku mencintai tanah ini dan akhirnya temukan kesembuhan spiritualku di sini. Jadi di satu sisi aku harus berterima kasih dan maaf sudah jahat padamu. Kami semua berbagi pelukan hangat, rasanya sangat menyenangkan menjadi keluarga lagi. Saat aku kembali ke kamarku, aku lega melihat Summer di sana. Oh, syukurlah kau di sini, di mana saja kau seharian. Sibuk berkeliling merencanakan lelucon terbaruku untuk Rose. Kau harus berhenti mengganggu Tante Rose sekarang juga. Dia dan ibu benar-benar sudah berbaikan. Lalu kuceritakan semua padanya, tapi yang membuatku terkejut, tidak, mengganggunya itu menyenangkan dan aku menyukainya. Kalau kau tak berhenti, aku akan bilang ke semua orang. Kau coba saja, tapi seorang pun akan percaya padamu. Aku ini imut dan menggemaskan. Summer, kenapa kita tak menjadi akur saja? Kenapa kau harus melukai hatiku, sama seperti yang lainnya? Tanyalah dirimu sendiri, jangan limpahkan itu pada aku. Aku sangat marah.
Adik dari neraka macam apa ini? Tapi dia benar. Tak ada yang akan percaya padaku kecuali aku menangkap basah perbuatannya. Tapi sebelum aku bisa lakukan apapun, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan di peternakan. Suatu hari aku dan Callum membantu ibu di gudang saat Tante Rose berlari masuk. Ada yang hancurkan kandang ayam, menabrakkan traktor ke sana. Apa? Itu dia. Aku tahu siapa yang melakukannya. Itu Summer. Dialah yang melakukan semua ini. Bukan aku. Aku mencoba menanggung kesalahannya dan bicara padanya, tapi dia tak mendengarkan aku. Rose menatapku seolah aku ini gila. Kau ini pembohong parah. Aku tahu kau yang lakukan ini. Aku punya bukti. Dia mengeluarkan video dan aku merasa seakan sedang dihantam. Itu aku. Aku mengendarai traktor itu, lalu menabrakannya dan mulai tertawa dengan histeris. Tidak, tak mungkin. Aku tak lakukan itu. Summer melakukannya. Summer yang melakukan semua itu. Aku berusaha memperbaikinya supaya Tante Rose bisa maafkan ibu, tapi Summer kesal padaku dan mulai bertindak lebih berani. Terkadang kutemukan kejahilannya dan memperbaikinya sebelum kau lihat, tapi tak bisa kugagalkan semua. Di titik ini, semua orang menatapku dengan penuh keprihatinan di mata mereka. Sayang, siapa Summer? Summer, adikku, yang ibu adopsi. Aku tak melakukannya. Kau tak punya adik? Tunggu, kurasa aku tahu apa yang terjadi. Sekarang semua masuk akal. Diksi, Summer tak nyata. Kau mengarangnya. Itu tak benar, kau mengenalnya. Sebenarnya tidak, aku tak pernah bertemu dengannya. Oh, kasihan sayangku, kau butuh pertolongan. Aku tak gila. Tak apa sayang, tak apa. Ibu dan Tante Rose lalu mengantarkanku ke rumah sakit di mana aku akan diterapi. Callum juga ikut dengan kami dan duduk denganku di ruang tunggu. Aku bahkan tak bisa mempercayai otakku lagi. Aku bahkan tak tahu lagi apa yang nyata. Apa aku juga mengimajinasikanmu, Callum? Tidak, tak begitu. Aku nyata, Diksi. Dan aku akan ada di sini bersamamu di setiap langkah. Tepat saat itu ibu dan Tante Rose kembali setelah berbicara dengan terapis. Diksi sayang, ibu sangat menyesal tak mendengar kamu dan kebutuhanmu sejak lama sekali. Aku tahu kau selalu ingin punya adik, tapi tak pernah serius menanggapimu. Ini salahku. Andai aku ada untukmu, mendengarkanmu, dan tak terlalu mengontrolmu, dan begitu berjarak denganmu, semuanya mungkin akan berbeda. Tapi sekarang aku janji akan selalu ada di sini bersamamu dan kau akan baik-baik saja. Ibu janji. Bagaimana dengan Summer? Kau tak membutuhkan Summer, kau punya kami. Kami semua.